Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Qin Mu terjebak di dalam roda surgawi Myriad Dao milik Yang Mulia Hao, di mana kemudian semua yang mulia di surga celestial berusaha membunuhnya, akan tetapi gagal. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yang Mulia Yun membalas salamnya. Dia tidak memiliki tubuh jasmani dan hanya memiliki roh primordial, tetapi dia berada dalam keadaan simbiosis dengan Grand Emperor. Dia ditekan di sini oleh Grand Emperor dan mencoba memurnikannya. Namun, dia menyatu dengan pohon Dao Grand Emperor dan menjadi bagian darinya. Dia bahkan menjalin hubungan dengan pedang Kaisar Taichu. Lebih penting lagi, jalur kesadaran Grand Emperor masih kurang di beberapa area, namun Yang Mulia Yun telah menebusnya. Dengan kematian Grand Emperor, ia secara alami mewarisi kekayaan Grand Emperor. Tidak ada yang lebih menakjubkan dari ini. Keberuntungan dan musibah Yang Mulia Yun sungguh aneh. Dia pertama kali bekerja dengan Yang Mulia Ling dan Yang Mulia Yue untuk membunuh Grand Emperor, menekan tubuh jasmaninya di kekosongan besar. Kemudian, dia mati di tangan Ming Fangyu, reinkarnasi roh primordial Grand Emperor. Tubuh jasmaninya dikirim ke kekosongan besar oleh Ming Fangyu, sementara roh primordialnya dikirim ke surga kesadaran agung untuk ditekan. Sekarang, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi yang memiliki pohon Dao dan buah Dao sekaligus. Yang Mulia Mu tampaknya telah ditangkap oleh Yang Mulia Hao. Yang Mulia Yun menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah dari surga agung yang menyeluruh. Dia berkata dengan cemas, jika Yang Mulia Mu jatuh ke tangan Yang Mulia Hao, dia mungkin akan disiksa. Dia bahkan mungkin mati. Yang Mulia Hao mungkin akan menggunakan nyawanya untuk mengancam kita. Yang Mulia Ling tampak khawatir. Kaisar pendiri menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Yun, tidak perlu khawatir tentang dia. Sangat mudah bagi Yang Mulia Hao untuk membunuhnya, tetapi sulit untuk membunuhnya. Yang Mulia Hao mungkin masih pusing memikirkan cara menghadapinya. Mari kita tidak membicarakan dia terlebih dahulu. Apakah Anda sudah mencapai jalannya? Yang Mulia Ling tercengang dan memandang Kaisar pendiri. Dia tidak mengerti mengapa pendiri Kaisar begitu yakin tentang Qin Mu. Yang Mulia Yun menggelengkan kepalanya dan ragu-ragu sejenak. Kemudian ia mengangguk dan berkata, situasiku saat ini sangatlah istimewa. Setelah aku dibunuh oleh Grand Emperor, ia mengirimku ke surga kesadaran agung yang menyeluruh untuk disiksa. Aku mendapat manfaat dari sebuah bencana dan berhasil mengintip teknik Dao Grand Emperor, sehingga menyelamatkan hidupku. Selama bertahun-tahun, aku tahu apa yang Grand Emperor ketahui, dan aku juga tahu apa yang tidak diketahuinya. Kaisar pendiri dan Yang Mulia Ling tercengang. Yang Mulia Yun menjelaskan, Grand Emperor dipuja oleh para ahli penciptaan, yang memungkinkan dia untuk menanamkan kesadarannya ke dalam kekosongan tertinggi dan menjadi praktisi terkuat di era primordial. Namun, itu juga karena pengorbanan para ahli penciptaan sehingga daonya kurang. Sulit baginya untuk berkultivasi di surga agung yang menyeluruh, dan sulit baginya untuk meningkat. Pada saat yang sama, dia memiliki semua jenis klon yang berjalan di seluruh dunia, mencampuri teknik orang lain. Nona Surgawi Qiang, Ming Fangyu, dan Wei Shiji dari Perdamaian Abadi semuanya adalah klonnya. Pendiri Kaisar mengerutkan kening. Dia memiliki tubuh luar dalam kedamaian abadi. Yang Mulia Yun mengangguk dan berkata, tubuhnya dalam kedamaian abadi tidak dapat disembunyikan dariku. 10 Yang Mulia Surgawi semuanya memiliki tubuh dalam kedamaian abadi. Bahkan Yang Mulia Hong, yang telah meninggal, memiliki satu tubuh dalam kedamaian abadi. Kaisar pendiri mengerutkan kening dan menahan keinginan untuk turun ke batas bawah untuk membunuh tubuh Grand Emperor. Tubuh Yang Mulia Hong kemungkinan besar sudah mati. Yang Mulia Yun tercengang, tetapi Yang Mulia Ling tidak peduli. Kaisar pendiri berkata, Yang Mulia Mu pernah memanggil jiwa untuk Adipati Sirga di dunia Yin Surgawi. Pada saat itu, dia juga memanggil jiwa untuk Yang Mulia Hong dan kemudian membunuhnya. Dia berhutang budi kepada Yang Mulia Hong, namun Yang Mulia Hong tidak bisa mengambil surat utangnya, jadi dia berbalik melawannya. Berbicara sampai titik ini, pendiri Kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia terlalu ceroboh. Saat itu, ketika dia memanggil jiwa Yang Mulia Hong, tubuh jasmani Yang Mulia Hong kemungkinan besar dipanggil hingga mati. Tubuh jasmani Yang Mulia Hong paling banyak berada di alam kolam giok, jadi bagaimana ia bisa menahan seni ilahinya? Yang Mulia Mu memanggil jiwanya di dunia Yin Surgawi, dan roh primordialnya meninggalkan tubuhnya dalam kedamaian abadi, menyebabkan dia mati dengan kematian yang tidak wajar. Yang Mulia Mu selalu melakukan hal-hal dengan sempurna, hanya saja dia terlalu ceroboh dan kurang bermartabat. Yang Mulia Yun memikirkannya dan berpikir dalam hati, Kaisar pendiri tampaknya memiliki kebencian terhadap Yang Mulia Mu. Meskipun dia berada di Great Overarching Heaven, meminjam kesadaran Grand Emperor untuk mengetahui segala sesuatu di dunia, dia tidak tahu tentang apa yang terjadi di desa Riang.
Qin Mu mendatangkan malapetaka di desa Riang tidak sesederhana tidak bersikap khusus. Yang Mulia Yun melanjutkan, Grand Emperor mempunyai keterbatasannya. Kesadarannya terpatri dalam kekosongan tertinggi, dan dia mempelajari jalur, keterampilan, dan seni dewa generasi masa depan. Jalur, keterampilan, dan seni dewa ini sangat sulit untuk dicetak dalam kekosongan tertinggi. Selama tidak tercetak di sini, maka bisa dikatakan mustahil untuk dipelajari. Selain itu, roh primordialnya berada di luar, terperangkap dalam seni dewa yang tidak berubah. Hanya kesadarannya yang tersisa di sini. Banyak hal yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun dapat diandalkan di satu sisi. Teknik misterius penciptaan adalah salah satu dari sedikit hal yang bisa dia pelajari. Ia berkata dengan acuh tak acuh, semangat primordialku ada di sini, dan teknikku unik. Teknik langit biru langit ungu milikku dapat dikombinasikan dengan 100 teknik terbaik. Apa yang tidak dapat ia pelajari pada akhirnya akan menguntungkanku. Namun, aku juga memiliki kelemahan, aku tidak memiliki tubuh jasmani. Ia menghela nafas dan berkata, tubuh jasmani adalah fondasi dari Dao. Seperti kata pepatah, ketika tubuh mati, Dao pun lenyap. Ketika tubuh mati, Dao juga akan menghilang. Meskipun pada langkah kita, tubuh mati, dan Dao tidak memudar, sulit untuk berkembang tanpa tubuh jasmani. Saya tidak dapat meningkatkan kultivasi saya, jadi saya masih berada di alam tahta kaisar. Dia juga tidak tahu tahap mana yang telah dicapai oleh kultivasinya saat ini, jadi dia berkata, namun, saya juga memiliki pohon Dao dan buah Dao. Saya dapat merasakan bahwa saya sepertinya telah mencapai Dao, tetapi sepertinya saya juga tidak memilikinya, jadi saya selalu merasa khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi. Mungkin hanya dengan kembali ke tubuh jasmani saya dapat memahami alam saya. Kaisar pendiri berkata, tubuh jasmanimu telah diselamatkan oleh Yang Mulia Mu. Dia seharusnya membawanya dan menyembunyikannya di mata vertikal di tengah alisnya. Kamu tidak perlu menemukan tubuh jasmani baru. Mata vertikal di jantung alisnya sangat luar biasa. Dengan kemampuan Yang Mulia Hao, dia tidak dapat merusak mata itu. Yang Mulia Yun khawatir. Namun, Yang Mulia Mu telah diculik oleh Yang Mulia Hao, dan kita tidak tahu apakah dia masih hidup. Yang Mulia Ling juga mengerutkan kening. Dia baik-baik saja. Kaisar pendiri berkata dengan tenang, jika kita menerobos ke surga celestial, Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Hao hanya akan bekerja sama. Kita tidak memiliki kemampuan. Namun, saya perlu melakukan perjalanan ke ibu kota Giok Istana Leluhur untuk mencegah Yang Mulia Hao menenggelamkannya ke dalam sungai panjang kekacauan. Selain ibu kota Giok Istana Leluhur, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengambil nyawanya. Dia pergi dalam sekejap. Yang Mulia Yun buru-buru memanggilnya, Yang Mulia Qin, kapal emas ini. Yang Mulia Ling, uruslah itu terlebih dahulu dan berikan padanya ketika dia kembali. Pendiri kaisar berubah menjadi cahaya pedang dan melarikan diri. Qin Mu telah ditangkap oleh Yang Mulia Hao, dan kapal emas penyeberangan dunia juga telah ditinggalkan di sini. Kapal emas ini selalu memberinya perasaan yang sangat aneh, terutama sosok di kapal yang wajahnya tidak terlihat jelas. Hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Yang Mulia Ling menaiki kapal emas dan membungkuk sedikit, berencana untuk pergi. Yang Mulia Yun tahu emosinya. Belum pernah terjadi sebelumnya dia menyambutnya. Di masa lalu, tidak peduli siapa Yang Mulia Ling yang temui, dia akan selalu tidak terawat, dan dia tidak akan pernah menyapa siapapun. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang wanita. Sekarang, Yang Mulia Ling memahami etiket. Meski dia juga yang menangani masalah, dia berpakaian seperti wanita. Ling, bagaimana kekuatanmu sekarang? Yang Mulia Yun buru-buru bertanya, jika kamu bisa membunuh Grand Emperor, kamu pasti sangat kuat. Seberapa jauh kamu dari mencapai Dao? Mencapai Dao? Yang Mulia Ling memiringkan kepalanya dan memikirkannya. Saya tidak tahu apa artinya mencapai Dao. Yang Mulia Yun tercengang. Dia menyelidiki, apakah kamu merasa bahwa wilayahmu akan mencetak kekosongan tertinggi dan menjadi pohon Dao? Yang Mulia Ling menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Mengapa ada kebutuhan untuk menjadi pohon Dao saat mencapai jalur tersebut? Misalnya, Grand Emperor, Kaisar pendiri, dan Anda, bukankah Anda terjebak dalam kepompong Anda sendiri? Bagi saya, menanam pohon Dao tidak diperlukan. Yang Mulia Yun menatap dengan mata terbuka lebar. Dia dipenuhi amarah lagi. Namun, dia sudah terbiasa. Pada era surgahan surgawi pada era nagahan, Yang Mulia Ling sering membuatnya marah. Ling, apa wilayahmu saat ini? Dia bertanya dengan sabar, saya melihat bahwa dengan kemampuan Anda dapat membunuh Kaisar Agung dalam satu serangan, tetapi Anda berhasil menghindari serangan yang sama ketika menghadapi Yang Mulia Xiao. Kemampuan Anda terkadang tinggi dan terkadang rendah. Yang Mulia Ling juga menyadari hal ini dan berkata, saya tidak pandai bertarung. Yuelah yang menemui saya dan mengirim saya ke belakang Grand Emperor. Saya melihat postur tubuhnya bagus, jadi saya memanggilnya. Dia menoleh, dan saya memukulnya. Yang Mulia Yun menatap dengan mata terbuka lebar.
Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, "Kamu boleh pergi. Jangan biarkan Kaisar Pendiri dan Yang Mulia Mu mengetahui hal ini, apalagi Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Hao. Berusahalah sebaik mungkin untuk mempertahankan citra dingin dan sombongmu. Jika tidak, hidupmu akan dalam bahaya." Dia benar-benar tidak berdaya melawan Yang Mulia Ling. Yang Mulia Ling juga tidak suka berbicara dengannya, jadi dia mengatakan sesuatu kepada kapal emas itu, dan itu benar-benar membawanya pergi. Yang Mulia Yun mengantarnya pergi, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Ling, Ling, kamu masih sama seperti dulu. Kamu belum berubah sama sekali. Yang berubah mungkin hanya pakaianmu." Dia memindahkan surga kesadaran agungnya ke istana leluhur. Yang Mulia Yun memandangi langit surgawi di atas istana leluhur dan berpikir dalam hati, "Saya ingin tahu bagaimana keadaan Yang Mulia Mu, Yang Mulia Hao pasti menyiksanya." Di surga celestial, Yang Mulia Hao memanggil semua Yang Mulia, serta berbagai praktisi kuat. Dia melihat Yang Mulia Api, Leluhur, Lang, dan Gong semuanya terluka. Itu semua adalah luka pedang, dan dia tidak bisa menahan cemberutnya. Grand Emperor sudah mati, dan Yang Mulia Mu, pencuri itu, juga ditangkap olehku. Yang Mulia Hao melihat sekeliling dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Bandit Yang Mulia Mu layak mati 10.000 kematian karena kejahatannya. Namun, orang ini seperti tumor ganas dan sangat keras kepala. Saya berperang melawan Grand Emperor dan terluka. Saya tidak bisa memurnikannya sampai mati, jadi saya mengumpulkan semua orang di sini untuk mengeksekusinya." Ketika dia mengatakan itu, baik Yang Mulia Surgawi maupun para menteri penting di surga terkejut dan gembira. Yang Mulia Huo berjalan keluar dengan luka-lukanya dan berkata, "Pencurimu, kamu adalah pengkhianat. Saya adalah Yang Mulia Manusia, dan saya akan menjunjung tinggi reputasi umat manusia dan menyingkirkan sampah ini. Saudara Hao, saya bersedia mencobanya." Yang Mulia Hao mencondongkan tubuh ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Huo, saya masih putra mahkota dan belum naik tahta. Tidak perlu menjadi subjek." Yang Mulia Huo berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini akan terjadi cepat atau lambat. Upaya besar yang tidak dapat dicapai oleh Yang Mulia dalam sejuta tahun telah diselesaikan oleh Yang Mulia. Dengan upaya yang begitu mulia dan besar, seluruh dunia akan kembali ke hati Anda. Yang Mulia pasti akan mengikuti keinginan rakyat dan menyerahkan posisi Anda kepada orang bijak. Ketika Yang Mulia menjadi kaisar, semua orang akan menginginkan Anda." Yang Mulia Hao berkata dengan rendah hati, "Kita akan membicarakannya nanti. Saudara Huo, metode apa yang Anda miliki untuk memurnikan pencuri itu?" "Saya memiliki 35 istana surgawi dan 28 surga api Dao. Saya dapat memurnikan iblis ini." Yang Mulia Hao mengeluarkan roda surgawi Myriad Dao dan melihat Qin Mu menjulurkan kepalanya. Dia melihat sekeliling dan melihat semua orang. Saat semua orang melihat ini, mereka mencibir. Raja Dewa Leluhur menggoda, "Yang Mulia Mu, bahkan kamu mengalami hari seperti itu." Qin Mu meliriknya dan kembali ke roda surgawi Myriad Dao, mengabaikannya. Yang Mulia Huo meminta maaf dan duduk dalam posisi lotus. Langit surgawi muncul di belakang kepalanya, dan alam Dao tingkat pertama adalah surga pertama. Api Dao menyebar dan membakar kekosongan, menyempurnakan roda surgawi Myriad Dao dalam api Dao. Tanda di sekeliling tubuhnya berubah menjadi tanda jalur api yang terus-menerus menghantam roda surgawi. Setelah 49 hari, Yang Mulia Huo berdiri dan tertawa. "Selesai. Pencurimu telah berubah menjadi abu." Semua orang melihat ke arah roda surgawi Myriad Dao dan melihat bahwa roda itu perlahan-lahan menjadi dingin. Semua orang berseru kagum dan berkata, "Dao Yang Mulia Huo tiada taranya." Yang Mulia Huo segera menjadi rendah hati. Namun, pada saat ini, Qin Mu perlahan mengeluarkan kepalanya dari roda surgawi Myriad Dao. Kepalanya berputar, dan tatapannya dingin saat dia perlahan tenggelam kembali ke dalam roda surgawi Myriad Dao. Wajah Yang Mulia Huo memerah. "Biarkan aku melakukannya." Raja Dewa Leluhur mengambil langkah besar ke depan dan berkata dengan dingin, "Saya memiliki tubuh jasmani Adipati Surga, dan saya mengendalikan miliaran galaksi. Saya mengontrol prinsip-prinsip Dao Surgawi, jadi mudah bagi saya untuk menyempurnakannya sampai mati." Yang Mulia Su bertepuk tangan dan berkata, "Raja Dewa Leluhur pasti akan menang." Raja Dewa Leluhur mengangkat roda surgawi Myriad Dao dan berjalan keluar dari Numinous Sky Hall. Dia datang ke altar di luar dan melambaikan lengan bajunya. Awan di langit menyebar, dan tubuh Adipati Surga yang sangat besar membungkuk. Bintang dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan cahaya, berubah menjadi rantai bintang yang meledak menjadi roda surgawi Myriad Dao. Raja Dewa Leluhur menegur terus-menerus saat dia mengelilingi roda surgawi Myriad Dao. Dao surgawi di langit berkumpul dan berubah menjadi cahaya warna-warni yang melesat ke roda surga bersama dengan kendalinya. Setelah berkultivasi seperti ini selama lebih dari 10 hari, Raja Dewa Leluhur kelelahan karena mengeksekusi tubuh jasmani Adipati Surga. "Banditmu pasti sudah mati." Raja Dewa Leluhur berkata sambil tersenyum setelah mengirim tubuh jasmani Adipati Surga pergi.
Dia menyeka keringat di dahinya. Wajah Qin Mu muncul di permukaan roda surgawi segudang, dan dia menatapnya dengan samar. Tiba-tiba, dia memutar matanya dan perlahan menghilang. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Raja Dewa Leluhur, dan tubuhnya sedikit gemetar. Aku terluka oleh Kaisar Pendiri, jadi aku tidak bisa melepaskan kekuatan penuhku. Maafkan aku, Saudara Hao. Yang mulia surgawi lainnya mengerutkan kening. Tak satu pun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk memurnikan Qin Mu sampai mati. Qin Mu selalu licin, dan mudah untuk menghadapinya ketika dia masih muda. Saat itu, tidak ada yang memperhatikannya. Namun, setelah bencana perdamaian abadi, Qin Mu telah mengambil inisiatif untuk memasuki surga dan menimbulkan masalah di sepanjang jalan. Kemanapun dia pergi, selalu ada suasana yang buruk, tetapi tidak ada yang bisa mengendalikannya. Saat itu, 10 yang mulia surgawi memiliki kemampuan untuk menyingkirkannya dengan mudah. Namun, perselisihan internal antara 10 yang mulia surgawi sangat intens, dan mereka semua ingin menjadi penguasa surga celestial. Oleh karena itu, tidak ada yang mau memberi kesempatan kepada pihak lain. Situasinya jelas. 11 yang mulia surgawi, yang mulia Hong, dan wanita surgawi Qiang telah meninggal. Shi Qiluo dan Nyonya surgawi Yan menjadi gila. Yang mulia surgawi yang tersisa dibagi menjadi 2 faksi. Faksi yang mulia Hao lebih unggul dalam hal kekuasaan dan pengaruh. Yang mulia Xiao ditinggalkan sendirian, tidak mampu menahan kekuatan luar biasa yang mulia Hao. Namun, Qin Mu juga telah berubah dari praktisi yang lemah menjadi praktisi yang kuat dan mulai menantang mereka secara langsung. Selain yang mulia Hao, yang mulia lainnya akan kesulitan menangkap Qin Mu. Faktanya, kemampuan Qin Mu sudah setara dengan mereka. Sekarang mereka akhirnya menjatuhkan Qin Mu, memurnikannya sampai mati menjadi masalah. Biarkan aku mencoba. Yang mulia Shu mengerutkan kening dan berkata, saya memiliki jalur iblis, dan saya pandai mengikis hati Dao dan kultivasi, mengikis ki vitalnya. Namun, saya tidak yakin apakah saya bisa berhasil. Pencurimu pernah menjadi putra Youdu, dan dia mengetahui Dao Agung Youdu dengan sangat baik. Rekan Daois Shu, silakan bergerak. Semua orang berkata, apapun yang terjadi, ayo kita coba dulu. Yang mulia Shu segera bergerak dan menggunakan Youdu Devil Dao yang sangat murni untuk mengikis Qin Mu. Setelah 2 hingga 3 hari, wajah yang mulia Shu menjadi pucat. Dia merasa bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak ki vital dan tidak mampu menguras tenaganya sendiri. Dia berteriak, pencuri yang luar biasa. Mengambil kesempatan untuk melahap kultivasi saya. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka semua melihat ke arah roda surgawi Myriad Dao. Di roda, Qin Mu berputar dan bangkit perlahan seperti penguasa bumi. Yang mulia Shu berteriak dengan marah dan mencabut tanduk di kepalanya untuk menikamnya sampai mati. Qin Mu mencibir, tapi yang mulia Shu tidak berani melanjutkan. Dia hanya memiliki 1 tanduk tersisa, dan tanduk itu telah dipotong oleh Kaisar Pendiri Qin Yihe. Tidak mudah baginya untuk menemukannya dan mengolahnya menjadi harta karun. Jika dia tidak bisa membunuh Qin Mu dan dibawa pergi olehnya, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Yang mulia Hao mengulurkan tangannya untuk menekan Qin Mu kembali ke roda surgawi Myriad Dao, mencegahnya melarikan diri. Dewa Kaisar Lang Xuan berkata, saya memiliki buah Dao yang dapat mengubah Qin Mu menjadi Taichu. Semua orang buru-buru berkata, dengan tindakan Kaisar Ilahi, itu pasti akan mudah. Dewa Kaisar Lang Xuan mengeksekusi buah Dao-nya dan melihat bahwa buah Dao yang semula layu menjadi lebih bulat. Kekuatan Dao dalam buah Dao menjadi lebih kuat. Wajah Qin Mu muncul dari roda surga. Saat dia melihat buah Dao ini, dia sedikit gugup. Ketika Dewa Kaisar Lang Xuan melihat ini, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia mengaktifkan buah Dao-nya dan meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Buah Dao melayang di atas roda surga, dan cahaya memancar dari buah Dao, menembaki roda surga segudang Dao. Roda segudang surgawi bergetar. Itu adalah Qin Mu yang bertarung melawan cahaya buah Dao, dan semangat semua orang bangkit. Bahkan yang mulia Hao tidak bisa tidak mengagumi Dewa Kaisar Lang Xuan, diam-diam memuji kekuatan buah Dao miliknya. Buah Dao ini adalah harta karun yang tersembunyi di fragmen besar surga yang menyeluruh di bawah kolam giok istana leluhur. Itu adalah pohon Dao yang mengubur peti mati penerus prasejarah. Qin Mu telah membantu Dewa Kaisar Lang Xuan menemukan fragmen surga yang menyeluruh dan memotong buah Dao dari pohon Dao, memungkinkan peti mati itu kembali ke bencana prasejarah. Di roda 10.000 Dao surga, Qin Mu dimurnikan sampai dia menangis dengan sedih. Ketika tangisan menyedihkan ini masuk ke telinga semua orang, mereka hanya merasa enak di telinga dan penuh pujian. Di roda surgawi, Qin Mu juga merasakan ancaman fatal, jadi dia berteriak dengan sedih saat kesadarannya berfluktuasi. Ia bersentuhan dengan cahaya Dao buah Dao dan berkata, saudara Dao prasejarah, aku adalah tuan muda ke-7 istana Miluo. Jika kau menyinggungku, itu akan sulit bagimu. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Jika kau menunjukkan belas kasihan, aku akan membantumu dan merebut tubuh Lang Xuan untuk menyadarkanmu.
Kekuatan cahaya di buah dao sedikit melambat, dan cahayanya bercampur dengan fluktuasi kesadaran samar. Saya tidak percaya Tuan Muda Istana Milwo Anda, jangan berani-berani berbohong kepada saya. Qin Mu sangat marah hingga dia tertawa. Pergilah ke ribuan dunia di alam semesta dan lihatlah. Siapa yang tidak tahu nama indah yang muliamu yang surgawi? Aku percaya bahwa sebuah janji bernilai emas, dan aku jujur kepada semua orang. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menulis surat utang untukmu. Dengan surat utang di tangan, apakah kamu takut aku akan menolaknya? Aku tidak bisa menghancurkan papan nama emasku sendiri. Kesadaran dalam buah dao sedikit ragu-ragu, dan kesadarannya bercampur dengan cahaya. Kaulah yang membantu Lang Xuan dan mengirimku kembali ke kiamat. Jika aku tidak meminjam buah dao untuk mentransfer kesadaranku, aku akan dirugikan oleh kalian. Lang Xuan sekarang waspada terhadapku dan tidak akan memberiku kesempatan untuk merasukinya. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk membantuku? Hati Qin Mu sedikit bergerak. Kamu adalah Taichu era ke-16. Kesadaran dalam buah dao berkata, tidak ada 5 dewa kuno di era ke-16. Sebelum 5 dewa kuno lahir, mereka digali dan dimurnikan. Saya memasuki era ke-16 lebih awal, jadi saya mengambil telur dewa Taichu dan menyempurnakannya untuk bereinkarnasi. Saya dikenal sebagai Yang Mulia Ling Yu. Qin Mu berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Ling Yu, Anda tahu bagaimana saya bersikap di dunia ini, sehingga Anda bisa tenang. Selain itu, Lang Xuan adalah musuh saya, dan kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Apakah Anda musuh saya? Jika Anda menyerah kepada saya akan membalasnya. Keagungan tinggi Ling Yu berkata, aku tidak mempercayaimu. Kamu harus bersumpah demi buah daoku. Qin Mu bersumpah pada buah daonya, dan supremasi tinggi Ling Yu menjadi santai. Bersumpah pada buah daonya sama dengan bersumpah pada daonya. Jika Qin Mu ingin mengingkari janjinya, dia punya banyak metode untuk menghadapinya. Aku mungkin belum pernah bersumpah pada buah dao sebelumnya, tapi aku sudah bersumpah pada Yuan Sage dari Istana Milwo. Namun, bukankah aku juga membunuhnya? Qin Mu tidak peduli. Kekuatan buah dao menjadi semakin lemah. Dewa Kaisar Lang Xuan mengeksekusi buah dao terus-menerus, tetapi kekuatan buah dao masih semakin lemah. Dia tidak punya pilihan selain mundur dengan wajah merah. Dia tersipu dan berkata, harta karun ini belum pulih. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya malu. Yang Mulia Hao juga merasa nyaman. Jika Dewa Kaisar Lang Xuan benar-benar menggunakan buah daonya untuk memurnikan Qin Mu sampai mati, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Yang Mulia Gong Surgawi maju ke depan dan berkata, saya memiliki alam mistik kesadaran tertinggi yang dapat membuat hati daonya kacau. Dia akan kehilangan dirinya sendiri di alam mistik dan kehilangan daonya. Dia secara alami akan mati. Yang Mulia Hao berkata dengan gembira, teman Dao Gong, tolong bantu. Kesadaran Yang Mulia Gong meledak, berubah menjadi lapisan-lapisan alam rahasia yang dituangkan ke dalam roda surgawi Myriad Dao. Lapisan ilusi menyebar, dan Qin Mu termasuk di dalamnya. Setelah sekian lama, ekspresi Yang Mulia Gong sedikit berubah. Dia merasa kesadaran Qin Mu dan kesadarannya memiliki jalur serangan dan pertahanan masing-masing. Sulit bagi seni dewa ilusi miliknya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal pencapaian kesadaran, Qin Mu sebenarnya telah maju pesat, dan dia sepertinya mengejarnya. Selain itu, teknik ini sangat luar biasa dan bahkan melampaui Grand Emperor. Apa yang tidak dia ketahui adalah Yang Mulia Yun telah memberikan teknik ini kepada Qin Mu setelah memperoleh jalur, keterampilan, dan seni ilahi Grand Emperor. Secara alami, teknik ini jauh lebih kuat daripada teknik kesadaran Grand Emperor. Yang Mulia Gong bertahan selama 2 hari berikutnya, tidak bisa melakukan apapun pada Qin Mu. Sebaliknya, dia meningkatkan kesadaran Qin Mu 1 tingkat. Dia pun mundur. Yang Mulia Hao melihat sekeliling, dan banyak Yang Mulia Surgawi yang bingung. 7 adipati, 4 kepala suku, 3 tuan, 2 asisten, 5 kaisar, dan menteri penting surga lainnya semuanya maju dan membungkuk. Kami bersedia bekerja sebagai anjing dan kuda untuk menyempurnakan pengkhianatmu. Yang Mulia Hao berkata dengan lembut, semua orang di sini adalah praktisi tahta kaisar yang kuat, dan jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka telah melewati orang-orang. Mereka mungkin memiliki seni ilahi ini. 7 adipati, 4 kepala suku, dan praktisi kuat lainnya maju ke depan. Mereka adalah tulang punggung surga. Langit surgawi telah mengumpulkan para elit dunia selama 1 juta tahun, dan terdapat cukup banyak praktisi kuat di singgasana kaisar. Mereka memberikan kekuasaan dan status kepada pengadilan. 26 praktisi kuat tahta kaisar duduk di tanah di sekitar roda 10.000 dao surga. Roh primordial mereka meninggalkan tubuh mereka dan berdiri di istana celestial. Mereka mengeksekusi jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka dan memasuki roda surga. Setelah lebih dari sebulan, semua orang kelelahan dan tidak bisa melanjutkan, tapi Qin Mu masih penuh semangat di roda surga Myriad Dao. Yang Mulia Hao mengerutkan kening, dan Yang Mulia Gong berkata,
hanya putra surga Yin yang dapat membunuh pencuri itu. Raja Dewa Leluhur bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, teknik reinkarnasi unik putra surga Yin adalah kutukan bagi pencuri Mu. Sekarang setelah 10 yang mulia surgawi hilang, mungkin putra surga Yin bisa menjadi yang mulia Yin surgawi. Yang mulia Huo keberatan dan mendengus. Putra surga Yin, kebajikan dan kemampuan apa yang kamu miliki? Bagaimana kamu bisa duduk bersama kami? Jika dia bisa menyingkirkan pencuri Mu, apa salahnya berbagi aula dengan kita? Yang mulia Hao tidak peduli dan memerintahkan orang untuk mengundang putra surga Yin ke alam primordial. 10 hari kemudian, putra surga Yin bergegas dari garis depan desa Riang dan menyapa semua orang. Yang mulia Hao berkata dengan hangat, Cao Jin, rekan-rekan Daoi saya dan saya sangat menghargai Anda. Jika Anda dapat memurnikan yang mulia Mu sampai mati, kami akan menjadikan Anda yang mulia Yin surgawi. Putra surga Yin terkejut dan gembira. Yang mulia Huo mendengus dengan marah. Putra surga Yin segera datang ke sisi roda surgawi 10.000 dao dan mengeksekusi seni dewa reinkarnasinya. Tanpa diduga, saat seni dewa reinkarnasinya memasuki roda surgawi 10.000 dao, bahkan sebelum menyentuh Qin Mu, putra surga Yin tiba-tiba mendengus dan pingsan. Semua orang buru-buru mencoba menyelamatkannya, dan baru kemudian mereka berhasil menyelamatkannya dari seni dewa reinkarnasi Qin Mu. Semua orang saling memandang. Dewi Taishu mencibir dan berkata, kalian semua adalah sekelompok sampah yang tidak berguna. Jika harta karun tertinggiku berada di puncaknya, akan mudah untuk memurnikannya. Hao Er, serahkan pencuri ini kepadaku, dan aku akan membantumu menyingkirkannya. Yang mulia Hao melambaikan tangannya dan membuat putra surga Yin mundur. Meskipun seni dewa bibi luar biasa, aku khawatir dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Cara teraman untuk membunuhnya adalah dengan menenggelamkannya ke dalam sungai dan menenggelamkannya ke dalam sungai panjang kekacauan di ibu kota Giok Istana Leluhur. Aku hanya akan merasa nyaman saat melihatnya berubah menjadi ki kekacauan. Dewi Taishu tidak mengatakan apapun lagi. Tujuannya adalah untuk menghubungi Qin Mu. Di masa lalu, dia merasa bahwa dia dapat mengendalikan Yang Mulia Hao, tetapi setelah pertempuran di surga kesadaran agung yang menyeluruh, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan Yang Mulia Hao lagi. Sebaliknya, dia dikendalikan oleh Yang Mulia Hao, tenggelam lebih dalam. Alasan dia melakukan kontak dengan Qin Mu adalah karena dia ingat apa yang dikatakan, Tai Yi. Dia ingin mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Yang Mulia Hao berdiri dan melihat ke bawah dari surga. Dia bisa melihat daratan luas dan pegunungan di Istana Leluhur. Dia menatap ibu kota Giok di Istana Leluhur sejenak dan menggelengkan kepalanya. Pendiri Kaisar Qin Ye, pencuri tua. Dia sudah menungguku di ibu kota Giok. Semua yang mulia surgawi menoleh, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka melihat cahaya pedang bersilangan di ibu kota Giok di Istana Leluhur. Kota dewa yang sangat kuno ini awalnya telah disegel oleh banyak yang mulia surgawi, tetapi segel tersebut dapat memblokir yang lain, tetapi tidak dapat memblokir Kaisar pendiri Qin Ye yang telah mencapai Dao. Kaisar pendiri Qin Ye jelas tahu bahwa Yang Mulia Hao kemungkinan besar akan mengawal Qin Mu ke sana dan menenggelamkannya ke sungai, jadi dia datang ke ibu kota Giok di Istana Leluhur terlebih dahulu. Yang Mulia Hao mencibir dan berkata kepada semua orang, Qin Ye lebih berbahaya daripada bandit Mu. Namun, di mata saya, dia tidak perlu ditakuti. Setelah pertempuran saya di surga kesadaran agung yang menyeluruh, saya memiliki keyakinan penuh bahwa saya dapat menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao dan menanamkan Dao saya di kekosongan tertinggi. Biarkan dia pergi. Saya akan memulihkan diri dan menuju ke kekosongan tertinggi untuk membuat pohon Dao saya sendiri. Yang Mulia Huo ragu-ragu. Kalau begitu, pencuri Mu. Yang Mulia Hao berpikir sejenak dan berkata, meskipun sulit untuk membunuh pencuri itu, masih ada tempat di dunia ini yang bisa menghadapinya. Teman Dao Gong, bawalah roda surgawi segudang Dao milikku ke reruntuhan akhir dan gunakan pencuri itu untuk mengisi mata laut, meminjam jurang reruntuhan akhir untuk menggilingnya sampai mati. Mata laut itu dapat menelan segalanya. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa melarikan diri. Gong Tianzun mengakui dan menerima roda surgawi Myriad Dao. Yang Mulia Huo berkata, saya akan pergi bersama teman Dao Gong. Yang Mulia Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, para bajingan dari desa Riang sedang bergegas ke alam primordial, mencoba mendapatkan pijakan di sana. Saudara Huo, kalian pergi ke alam primordial untuk mencegat mereka. Sudah waktunya desa Riang diselesaikan. Dan juga, inilah waktunya untuk mengakhiri masalah ini dengan penguasa bumi. Hanya ada satu penguasa di dunia ini, dan penguasa itu hanya aku. Dewi Taishu memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Hao Er, aku akan pergi bersama Yang Mulia Gong untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Yang Mulia Hao berkata dengan sopan, Hao Er akan merasa nyaman jika Bibi pergi. Terima kasih, Bibi. Dewi Taishu segera meninggalkan surga bersama Yang Mulia Gong. Yang Mulia Hao mencibir dan menggelengkan kepalanya. Mencari kematian. Di istana kekaisaran, semua orang diam karena takut dan tidak berani mengatakan apapun.
Dalam perdamaian abadi, seorang gadis muda berjalan dengan langkah kaki yang ringan, menyenandungkan sedikit lagu saat dia berjalan melewati es dan salju di wilayah utara perdamaian abadi. Kulitnya lebih putih dari salju, dan dia mengenakan mantel bulu musang berwarna putih. Wilayah utara dingin dan tertutup salju, tapi tidak seindah kulitnya. Dia datang ke kota. Kota Shuofang adalah kota yang sangat dingin. Awalnya, wilayah perdamaian abadi belum meluas ke tempat ini, namun setelah membuka wilayah baru, mereka membangun kota baru di sini. Es dan salju tidak mencair di sini sepanjang tahun, dan bahkan praktisi seni dewa pun tidak ingin tinggal lama di sini. Melihat sekeliling, selain pegunungan salju dan es, ada juga beberapa binatang aneh berukuran besar yang berkeliaran di dataran es dan jarang melihat reruntuhan. Sebagai kota dewa penting di utara, dengan perlindungan dewa, kota ini tidak terlalu dingin dan suram. Dari jauh, orang bisa melihat para dewa perdamaian abadi berdiri di atas salju dan es. Mereka seperti patung batu yang mengeluarkan panas terik untuk melindungi suatu wilayah, mencegah cuaca di kota menjadi buruk. Gadis muda itu dengan cepat masuk ke kota, dan dia melihat kota itu sibuk dengan aktivitas. Karena perlindungan para dewa, banyak orang berkumpul di sini, dan perdagangan berkembang pesat. Tidak peduli apakah itu manusia atau ras lain, mereka semua mengenakan jubah tebal yang terbuat dari bulu. Mereka terlihat sangat besar, tapi ada jenis kepahlawanan yang berbeda. Penduduk Shuofang suka minum anggur kental, dan semakin kuat anggurnya, semakin baik. Gadis muda ini juga pergi untuk mencicipinya, tapi dia merasakan sedikit rasa panas memasuki tenggorokannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjulurkan lidahnya dan berlari keluar kedai lagi. Semburan tawa datang dari kedai. Gadis muda itu penuh rasa ingin tahu saat dia berjalan mondar-mandir di kota Shuofang, melihat pemandangan yang berbeda. Tiba-tiba, dia melihat seluncuran besar yang terbuat dari pahatan es dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Dia dengan cepat berlari dan meluncur ke bawah perosotan, mengeluarkan tawa yang tajam. Penampilannya yang manis, cantik, menawan, dan lincah menarik perhatian banyak anak muda. Setelah bermain beberapa saat, gadis muda itu mengeluarkan gulungan kertas emas dan membukanya dengan gerakan swoosh. Dia melihat kertas emas itu dan menutupnya lagi. Dia melambai pada seorang pemuda dengan penuh semangat, "Wei Shiji, kamu adalah Wei Shiji." Pemuda itu tinggi dan kokoh, tetapi ia memiliki ciri-ciri yang halus. Dia tersenyum ketika mendengar kata-katanya. "Nona, kamu mengenaliku." "Saya tidak tahu, buku kehidupan dan kematian tahu." Mata gadis itu melengkung menjadi bulan sabit, dan dia tersenyum. "Wei Shiji, Grand Emperor Zhu Yushi menggunakan nyawanya untuk bersembunyi di Shuofang. Kamu telah terungkap, dan aku di sini atas perintah Kaisar untuk membunuhmu. Tunggu sebentar, aku di sini untuk mencari dokumen resmi Kaisar." Dia mencari-cari dan akhirnya menemukan dekret kekaisaran Kaisar Yanxiu, Ling Yuxiu. Dia membuka lipatannya dengan suara mendesing dan berseri-seri dengan gembira. "Ketemu, semuanya, tolong beri jalan agar tidak melukai orang yang tidak bersalah." Para pemuda di sekitar berpencar dan bersembunyi jauh. Wei Shiji melihat sekeliling, mengumpulkan jubahnya, dan mencibir. "Kaisar Yanxiu mengirimmu ke sini?" "Sayangnya tidak. Apakah Kaisar Yanxiu punya nyali untuk menyerangku?" "Di mana yang muliamu? Keluarkan dia." Gadis muda itu menerima dekret kekaisaran dan berkata sambil tersenyum, "Paman Qin tidak tahu tentang hal ini, Kaisarlah yang memintaku untuk datang." "Paman Qin sangat sibuk, bagaimana dia punya waktu untuk menanyakan urusanmu?" Kaisar mendapat kabar dari surga yang menyeluruh. Aksennya memiliki pesona West Earth. Itu lembut dan halus, membuat orang ingin mendengarnya melanjutkan. "Namaku Xiong Qier, Grand Emperor, tolong bimbing aku." Gadis itu membungkuk, memperlihatkan kotak pedang di punggungnya. Wei Shiji menderu dingin dan tiba-tiba meledak, memperlihatkan kekuatan dewa yang menakutkan dan sombong saat dia menyerang. Meskipun dia adalah tubuh pinjaman Grand Emperor, budidayanya juga tidak lemah. Dengan gerakan ini, lebih dari 30 istana surgawi muncul di belakang kepalanya, dan ruang singgasana tersebar. Dia tidak terlalu mencolok dalam perdamaian abadi, jadi reputasinya tidak menonjol. Orang-orang kurang ajar seperti reinkarnasi yang mulia Xiao telah lama dibunuh oleh Qin Mu. Sejak saat itu, reinkarnasi dari 10 yang mulia surgawi dalam perdamaian abadi sangat berhati-hati. Mempelajari reformasi perdamaian abadi baik-baik saja, tetapi seseorang tidak boleh menyentuh skala kebalikan dari Qin Mu. Jika mereka mencoba memasuki pusat kekuatan perdamaian abadi, mereka pasti akan dibasmi oleh Qin Mu dengan cara apapun. Grand Emperor juga memahami hal ini, tetapi dia lebih berhati-hati. Dia hanya fokus mempelajari jalan, keterampilan, dan seni ilahi perdamaian abadi dan tidak pernah mengungkapkan dirinya. Bahkan di tempat terpencil seperti Shuofang, dia tidak memiliki banyak reputasi. Namun sekarang setelah kemampuannya terungkap, saat istana surgawi yang luas membentuk surga surgawi, bahkan para dewa yang menjaga Shuofang mau tidak mau terguncang. Mereka merasakan tekanan yang tak terbatas. Meskipun ranah budidayanya berada di alam kolam giok,
Kecakapan bertarungnya telah mencapai alam ibu kota Giok. Niat membunuh muncul di mata Grand Emperor Wei Shiji. Dia maju selangkah dan tiba di depan Xiong Qi'er. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Sebelum lebih banyak ahli perdamaian abadi tiba, dia harus membunuh gadis dari bumi barat yang berbicara dengan sangat baik ini. Saat dia tiba di depan Xiong Qi'er, kotak pedang di punggung Xiong Qi'er terbuka, dan dunia pedang langsung melonjak seperti air pasang. Di belakang Xiong Qi'er, ada juga istana surgawi yang membentuk surga surgawi. Mereka juga memiliki kultivasi yang sangat tinggi di alam Dao. Para wanita di istana surga sejati di bumi barat selalu dekat dengan alam dan dekat dengan Dao Agung. Ranah budidayanya juga lebih tinggi daripada Grand Emperor Wei Shiji, dan bahkan lebih aneh dan lebih komprehensif. Dia memiliki 4 gerbang surgawi, alam kolam giok yang lengkap, dan alam laut surgawi. Kekuatan sihirnya bahkan lebih tinggi dari kekuatan Wei Shiji. Kedua sosok itu saling bersilangan, dan alam pedang bertabrakan dengan alam kesadaran tertinggi. Mereka kemudian berpisah dan mengambil puluhan langkah ke depan. Wei Shiji berbalik dan berkata dengan dingin, "Gadis kecil, apakah kamu pernah berkultivasi di Akademi Dao Perdamaian Abadi sebelumnya?" Xiong Qi'er berbalik, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mengeluarkan sapu tangan sutra untuk menyeka darah di sudut mulutnya dan mengangguk. "Aku pernah ke sana sebelumnya. Dewa Pedang Shu telah membimbingku selama setengah tahun, dan aku bahkan mengikuti anggur persembahan dari Akademi Pemahaman Dao selama jangka waktu tertentu. Aku juga mencari pengetahuan di bawah bimbingan Imperial Preceptor Jiang selama jangka waktu tertentu. Belum lama ini, aku bahkan pergi ke istana leluhur untuk mengikuti Su Shenghua dan Lan Yutian selama jangka waktu tertentu." Tidak heran. Tubuh Wei Shiji terbelah, dan bekas pedang muncul di permukaan tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Setelah Yang Mulia Mu membunuh reinkarnasi Yang Mulia Xiao, saya terlalu berhati-hati. Saya tidak berani pergi ke Dao Sanctuary atau melakukan kontak dengan seni, jalur, dan keterampilan ilahi paling canggih dari perdamaian abadi. Hasilnya, tingkat kultivasi saya dilampaui oleh generasi muda. Daya hidup tubuhnya menjadi lebih lemah saat dia bergumam pelan, "Hehe, andai saja aku mati di surga agung, betapa hebatnya hal itu? Paling tidak, itu akan membantuku mencapai reputasiku yang terkenal di dunia. Lagi pula, aku mati dengan gagah berani di bawah kepungan 5 Yang Mulia Surgawi. Sekarang, aku benar-benar mati di tangan seorang gadis kecil tak dikenal. Bagaimana aku bisa yakin aku tidak bisa menerima ini?" Kesadarannya keluar dari tubuh jasmani yang tak bernyawa ini dan bergegas menuju seorang pemuda di kejauhan, mencoba meminjam kehidupan lain. Saat kesadarannya keluar dari tubuh jasmaninya, alam pedang Xiong Qi'er meledak dan menyelimuti seluruh kesadarannya. Xiong Qi'er gugup dan menghitung dengan cepat. Segera, dia menghitung hasilnya dan melihat cahaya pedang terbang keluar dari kotak pedang dan mendarat di alam pedang. Itu seperti diagram Taiji. Dia mengeksekusi ranah pedangnya, dan alam pedang Taiji berputar, sepenuhnya menghapus kesadaran Grand Emperor. Xiong Qi'er menghela nafas lega, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya kembali ke kotak pedang di punggungnya satu demi satu. Gadis muda itu menyatukan mantel bulu martennya dan berjalan keluar dari kota suci di utara ini, berjalan menuju salju. Yang Mulia Gong Surgawi membawa roda surgawi segudang dao dan meninggalkan surga surgawi. Dewi Taishu melayang di belakangnya dan berkata, "Jurang reruntuhan akhir berada di bawah Youdu, dalam kegelapan tak berujung di bawah kaki penghitung bumi. Mengapa Yang Mulia Gong tidak membiarkan Yang Mulia Shu mengirimmu ke Youdu dan malah meminjam alam purba?" Kesadaran Yang Mulia Gong bergetar ketika dia berkata, "Saya selalu acuh tak acuh dan tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Saya tidak memiliki hubungan dengan Yang Mulia Shu. Jika saya memintanya untuk membantu, saya akan berhutang budi padanya." Qin Mu mengeluarkan kepalanya dari roda surgawi Myriad Dao. "Penguasa bumi dan aku adalah teman baik. Aku bisa membuka pengaruh gerbang surga dan membiarkan kalian memasuki Youdu." Lonceng Dewi Taishu berbunyi dan mengguncangnya kembali ke roda surgawi. "Kalau begitu, bagaimana rencanamu untuk memasuki Youdu dan menuju ke reruntuhan akhir?" Yang Mulia Gong Surgawi datang ke jembatan pergeseran saling energi roh dan berkata, "Di mana alam primordial terhubung ke Youdu, ada dewa bernama Lu Li yang menjaga tempat itu. Ketika saya menuju ke sana, Lu Li akan membimbing saya ke Youdu." Dewi Taishu tidak lagi bertanya. Qin Mu berkata, "Mengapa harus melalui begitu banyak masalah? Kakak laki-lakiku, Wei Suifeng, apakah kalian berdua mengenalnya? Dia adalah kaisar awan tak berujung. Dia meninggalkan koordinat reruntuhan akhir di alam semesta. Selama kamu membiarkanku keluar, aku bisa menggunakan seni dewa teleportasiku untuk mengirimmu ke reruntuhan akhir." Kedua gadis itu menutup telinga terhadapnya. Ketika mereka sampai di alam purba, Yang Mulia Gong Surgawi memasuki kota dewa yang ditinggalkan oleh surga surgawi. Dia membaca mantra di kota dan memanggil Lu Li dari Youdu. "Aktifkan jembatan pergeseran saling energi roh di Youdu. Saya ingin pergi ke Youdu." Qin Mu tertawa keras. "Penguasa bumi adalah saudaraku. Kalian meminjam Youdu,
saudaraku pasti tidak akan melepaskan kalian. Yang Mulia Gong mengerutkan kening dan berkata kepada Lu Li, apakah ada tempat di mana kita dapat menghindari penguasa bumi dan memasuki Youdu? Lu Li berkata, Yang Mulia, Youdu ada di mana-mana, dan penguasa bumi ada di mana-mana. Selama kita melewati Youdu, kita tidak bisa menghindari penguasa bumi. Dewa kuno itu memiliki kemampuan luar biasa dan kekuatan tak terbatas. Yang Mulia Gong meliriknya, dan Lu Li buru-buru berkata, saya punya ide. Kami akan menempatkan jembatan pergeseran saling energi roh di Jade Lock Pass. Setelah jembatan dibuka, Yang Mulia akan memasuki Jade Lock Pass dan segera pergi. Penguasa bumi tidak akan bisa bergerak tepat waktu. Yang Mulia Gong mengangguk. Persiapkan dengan cepat. Lu Li meminta maaf dan kembali ke Youdu untuk mempersiapkan Jade Lock Pass. Yang Mulia Gong menunggu dengan tenang. Tatapan Dewi Taishu berkedip-kedip, dan dia berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Gong, kamu adalah wanita yang luar biasa, dan kamu memiliki cita-cita yang besar. Apakah kamu bersedia tunduk pada Yang Mulia Hao? Laki-laki bisa menjadi kaisar, tetapi wanita tidak bisa. Bukan tidak mungkin bagi seorang wanita untuk menjadi seorang kaisar. Yang kurang darimu adalah seseorang yang bisa mendukungmu. Hati Yang Mulia Gong sedikit bergerak, dan dia berbalik menghadap Taishu. Dia hanya bisa melihat sosok buram. Bagaimana Dewi Taishu bisa mengajariku? Taishu berkata sambil tersenyum, kamu mempunyai metode dan rencana, yang kurang darimu adalah keberuntungan. Keberuntunganmu ada di sini. Kamu mengetahui kemampuanku, dan kamu juga mengetahui metodeku. Aku adalah salah satu dari 5 dewa kuno Taishu, eksistensi yang setara dengan Tai Yi, Tai Chu, dan Tai Chi. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan acuh tak acuh, cedera pedang yang kaisar pendiri tinggalkan padamu telah disembuhkan olehku. Aku bisa menyembuhkanmu, atau aku bisa membuat luka pedang itu muncul kembali dan membuatmu berharap kau mati. Di roda surgawi segudang, Qin Mu tidak bisa menahan tawa. Taishu mengabaikannya dan melanjutkan, sedangkan Yang Mulia Huo, Yang Mulia Shu, Lang Xuan, dan Raja Dewa Leluhur, mereka semua terluka dan disembuhkan olehku. Mereka juga tidak bisa lepas dari kendaliku. Yang Mulia Hao tampaknya menjadi pemimpin surga celestial, namun kenyataannya, akulah yang benar-benar mengendalikan kekuatan surga celestial. Yang Mulia Gong tampak sedikit terharu, dan Qin Mu tertawa keras. Taishu mengerutkan kening dan mengabaikannya. Dia berkata dengan santai, Gong Yun, selama kamu tunduk kepadaku, posisi Kaisar Langit tidak akan menjadi milik Yang Mulia Hao atau Yang Mulia Xiao. Itu akan menjadi milikmu. Bagaimana menurutmu? Qin Mu berguling-guling di tanah sambil tertawa di miriad Heavenly Whale. Taishu akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, bocah Qin Mu, apa yang kamu tertawakan? Kamu akan mati dalam beberapa hari dan dimasukkan ke dalam kutukan abadi di reruntuhan akhir. Hanya dengan mengandalkanku kamu bisa mempunyai kesempatan untuk mempertahankan hidupmu. Qin Mu berkata dengan santai, Taishu, kelahiran awalmu ada hubungannya denganku. Ngomong-ngomong, aku mengecewakanmu. Aku tidak tega melihatmu mati seperti ini. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Kamu terlalu bodoh. Saat kamu mendengar tawaku, kamu harus waspada dan berhenti bicara. Jangan membicarakan hal lain. Tahukah kamu siapa Gong Yun? Taishu mencibir, siapa? Wanita yang bergantung pada pria. Qin Mu berkata dengan penuh arti, dia juga orang yang menghargai manfaat di atas segalanya, orang yang benar-benar egois. Demi keuntungan, dia bisa menjual segalanya dan hanya mengandalkan pria terkuat. Karena kamu menyetujui semua yang dia minta dan menemuimu, kamu bisa melihat iblis yang paling menakutkan di hatimu dan melihat orang yang paling ingin kamu temui. Mengapa kamu tidak bertanya pada Yang Mulia Gong Surgawi apa yang dia lihat? Taishu memandang Yang Mulia Gong. Gong Yun, lihat aku. Apa yang kamu lihat? Yang Mulia Gong tidak menyembunyikan apapun dan berkata, saya hanya bisa melihat bola gas dan sosok buram yang terlihat seperti seorang wanita. Taishu mengerutkan keningnya. Biarkan saya membantu Anda melihat lebih jelas, Yang Mulia Gong Surgawi. Tubuh bagian atas Qin Mu muncul dari roda surgawi Myriad Dao, dan dia mengangkat tangannya untuk mengelusnya dengan lembut. Sebuah kaca transparan muncul di depan Yang Mulia Gong. Yang Mulia Gong memandang Taishu melalui kaca dan akhirnya melihat sosok buram itu. Itu dia? Ekspresi Taishu berubah. Taishu, kamu mengaku mampu mengendalikan keinginan dan ketakutan orang, tapi kamu tidak menyangka ini, kan? Sebenarnya ada seseorang seperti Yang Mulia Gong di dunia ini. Qin Mu menghela nafas dan berkata, sejak awal, kamu seharusnya tidak memilih untuk membantu Yang Mulia Hao, karena kamu tidak bisa mengalahkannya. Kamu tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Ini adalah langkahmu yang paling kacau. Ketika kamu menyadari hal ini, itu sudah terlambat, tetapi belum terlambat. Hanya saja kamu tidak tahu siapa dirimu dan memilih untuk membuat Yang Mulia Gong melawanmu. Kamu terlalu percaya diri, dan aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Taishu merasa merinding. Pada saat ini, suara Yang Mulia Hao datang dari belakangnya. Itu sangat lembut, tapi membuat rambutnya berdiri tegak. Bibi,
kamu telah mengecewakan Hao-er. Dewi Taishu tiba-tiba berbalik dan melihat wajah Yang Mulia Hao yang dipenuhi kesedihan dan kegembiraan. Hatinya berangsur-angsur tenggelam, tapi dia tetap tidak menyerah. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Kapan Hao-er datang? Saya selalu di sini." Kata-kata Yang Mulia Hao mengirimnya ke lembah es. "Aku selalu berada di belakangmu, Bibi." Ilusi kesadaran Yang Mulia Gong telah memasuki Dao. Bahkan jika dia melemparkan ilusi, Bibi tidak akan bisa mendeteksinya, kan? Jalur kesadaran adalah milik Dao dari Taichu. Bibi terlalu sederhana, dan dia tahu terlalu sedikit tentang Dao Taichu. Ketakutan yang sangat besar muncul di hati Dewi Taishu. Dia selalu ada di sana. Bukankah ini berarti Yang Mulia Hao telah mengikuti mereka sejak mereka meninggalkan surga? Bukankah Yang Mulia Hao mendengar semuanya? Yang Mulia Mu, ilusi kesadaran istana tidak akan mengganggumu sama sekali. Apakah kamu tidak merasakan apapun di perjalanan? Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Qin Mu di roda 10.000 Dao surga. Suaranya tidak senyaman sebelumnya, dan dia berkata dengan tegas, "Kamu bisa melihat melalui ilusi kesadarannya, tapi kamu tetap diam. Kamu ingin melihatku mati. Benar kan? Taishu, kamu terlalu merasa benar sendiri. Kamu egois." Qin Mu berkata, "Jangan lupa bahwa kamu dan aku selalu bermusuhan. Jika kamu mati, aku hanya akan lebih bahagia." Taishu sangat marah. Yang Mulia Hao tersenyum dan berkata, "Bibi, Yang Mulia Mu masih baik hati. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghilangkan niat membunuh saya terhadap Anda. Bibi, jangan salah memahami niatnya." Taishu berbalik lagi dan tersenyum manis pada Yang Mulia Hao. "Hati manusia benar-benar rumit. Kupikir aku bisa mengendalikan hati manusia dan mempermainkanmu makhluk hidup pasca surgawi, tapi aku tidak mengira hati manusiamu jauh lebih rumit daripada yang kubayangkan. Pada akhirnya, akulah yang paling lugu di matamu." Dia jatuh ke mata Yang Mulia Hao, dan dia adalah gambaran Nyonya Yuanmu. Dia bergerak dan aneh. Dia masih ingin memanipulasi hati orang, yang hampir merupakan nalurinya. "Hao-er, Bibi salah." Dia berkata dengan lembut, "Saya tahu saya salah. Bisakah Anda memaafkan saya sekali saja? Saya dapat menyetujui apapun yang Anda minta untuk saya lakukan. Tidak peduli permintaan apa yang Anda buat, saya dapat memenuhinya." Suaranya menjadi lebih lembut hingga selembut air. "Semua permintaan. Kamu bisa membuatku berubah menjadi apapun dan melakukan apapun yang memalukan. Aku bisa menjilat jari kakimu atau dimanapun. Wanita sepertiku sangat berguna dan memiliki banyak kegunaan. Kaisar dan jenderal yang tak terhitung jumlahnya bermimpi mendapatkannya, tetapi mereka tidak bisa. Jika aku mati, aku tidak akan berguna dan kamu tidak akan bisa menemukan wanita sepertiku." Yang Mulia Hao mendengarkan dengan tenang dan tiba-tiba tersenyum. Saran yang menggiurkan. Harapan muncul kembali di hati Taishu. Selama dia hidup, masih ada kemungkinan di masa depan. "Bibi, kamu masih belum mengerti bagaimana 10 yang mulia bisa rukun satu sama lain selama ratusan ribu tahun." Yang Mulia Hao berkata dengan santai, "Karena kita memiliki kepentingan yang sama. Demi kepentingan bersama, kita dapat berkompromi, bertoleransi, dan bekerja sama satu sama lain. Ada juga konflik di antara kita. Jika kalah, kita akan tunduk pada pemenang." Dia tersenyum. "Apakah kamu tahu kenapa?" Dia tidak menunggu jawaban Taishu dan melanjutkan, "Karena kita tahu bahwa meskipun kita kalah dalam pertarungan dengan pihak lain, selama kita tunduk pada pihak lain tidak akan mengambil nyawa kita. Karena dari awal sampai akhir, kita mempunyai kepentingan yang sama. Jika kita tunduk pada pihak lain, kita masih bisa melindungi kepentingan kita. Pemenang akan menjaga pihak lain tetap hidup karena mereka tahu bahwa manfaatnya sama. Pihak lain tidak akan mengkhianati mereka, jadi akan lebih berguna jika mereka tetap hidup. Inilah sebabnya saya tidak mengeksekusi Yang Mulia Gong Surgawi, Raja Dewa Leluhur, atau saudara lelaki saya, Kaisar Dewa Langshuan, setelah saya menang." Dia tersenyum dan berkata, "Ini juga alasan mengapa Yang Mulia Gong tidak mengkhianatiku. Kamu salah karena mencoba membujuknya untuk menyerah. Belum lagi kamu tidak bisa membujuknya, kamu tidak bisa membujuk Yang Mulia Surgawi lainnya. Dia pernah berpikir bahwa 1 atau 2 dari 10 Yang Mulia dapat dibujuk untuk menyerah, dan 1 atau 2 dari mereka dapat menjadi orang di sisinya. Baru setelah mendengar kata-kata Yang Mulia Hao barulah dia menyadari betapa naifnya dia. 10 Yang Mulia Surgawi memiliki kepentingan yang sama, jadi tidak peduli seberapa sengit pertarungan mereka tetaplah satu kesatuan. Sayang sekali Bibi bukan salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi. Anda tidak memiliki minat yang sama dengan kami." Yang Mulia Hao menghela nafas dan berkata, "Kamu terlalu percaya diri dan menganggap dirimu tinggi. Kamu berpikir bahwa kamu adalah dewa kuno yang tinggi dan perkasa dan tidak akan pernah belajar dari kesalahanmu. Bagaimana aku bisa merasa nyaman?" Keputusasaan memenuhi hati Taishu, dan dia tiba-tiba menggunakan harta karunia untuk berubah menjadi kualitai untuk menekan Yang Mulia Hao. Dia segera mundur, menjauhkan diri dari tempat ini. Dia berteriak dengan tegas, "Yang Mulia Hao,
tanpa saya menambahkan istana surgawi terakhir untuk Anda tidak akan pernah bisa menjadi seorang praktisi Dao. Jika Anda membunuh saya, Anda akan memutuskan jalur Dao Anda sendiri. Yang Mulia Hao membiarkan kuali itu menekannya. Kuali itu juga compang-camping, dan ditutupi dengan luka Dao yang ditinggalkan Qin Mu untuk harta karun pendamping ini. Kuali sebenarnya tidak bisa menimbulkan ancaman apapun bagi Yang Mulia Hao. Yang Mulia Hao mengangkat tangannya, dan kuali besar menjadi lebih kecil di bawah tekanan yang sangat besar. Itu jatuh ke telapak tangannya. Tanpa sadar, dia mencengkeramnya erat-erat, dan kuali besar itu mengeluarkan suara berderit saat dipelintir menjadi bola. Kuali meledak dan berubah menjadi bola Taishu Qi. Di dalam Taishu Qi, tanda Dao dari Dao besar beredar. Itu adalah Yang Mulia Hao yang menggunakan pemahamannya sendiri tentang kesederhanaan besar Dao untuk memperbaiki kerusakan pada harta karun yang menyertainya. Jauh dari sana, Taishu mencoba melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kota dewa ini. Yang Mulia Hao berdiri di kota, dan dengan dia sebagai pusatnya, seolah-olah dia telah membentuk jebakan ruang waktu absolut yang runtuh ke arahnya. Dia berbalik dan melihat pemandangan menakjubkan dari 36 istana celestial di belakang kepala Yang Mulia Hao. Yang Mulia Hao tidak meminjam kekuatannya dan hanya mengandalkan pemahamannya sendiri untuk membentuk surga surgawi yang lengkap. Tidak hanya itu, dia juga melihat surga lainnya. Itu adalah 36 istana surgawi yang dipimpin oleh Dao dari reruntuhan akhir. Salah satu dari dua langit surgawi berada di sebelah kanan sedangkan yang lainnya berada di seberang. Yang satu adalah terang abadi, sedangkan yang lainnya adalah kegelapan abadi. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia melihat Taishu Qi dan Taishu Dao di telapak tangan Yang Mulia Hao. Yang Mulia Hao mengisi kembali bola Taishu Qi di tangannya dan menelannya. Dia berbalik dan meraih Dewi Taishu. Dewi Taishu berteriak terus-menerus dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, semua seni surgawi miliknya tidak berguna melawan keberadaan yang memiliki dua surga celestial. Qin Mu diam-diam menyaksikan adegan ini. Hanya ada sedikit hal yang bisa dilihat Taishu, tapi dia bisa melihat lebih banyak lagi. Dua surga surgawi Yang Mulia Hao dipimpin oleh Dao dari Taishu, dan pusat kekuatan mereka adalah Numino Sky Hall. Reruntuhan akhir mengetahui langit sebagai pemimpin mereka, dan pusat kekuatan mereka adalah Aula Harta Karun Cakrawala Ungu. Dengan kata lain, dia juga memiliki kekuatan Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Miluo. Dia mencari perlindungan pada empat Tuan Muda Istana Miluo. Secara logika, dia seharusnya menukar semua istana celestialnya dengan Balai Harta Karun Cakrawala Ungu, tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya menukar setengahnya. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia berpikir, motifnya mungkin untuk menyingkirkan Yang Mulia Xiao. Dengan menyingkirkan Yang Mulia Xiao, dia akan mendapatkan dukungan dari Tuan Muda ketiga Istana Miro. Setelah Yang Mulia Xiao meninggal, Tuan Muda ketiga hanya dapat mendukungnya untuk mencapai tujuannya. Dengan cara ini, posisinya akan stabil selamanya, dan tidak ada yang bisa menggulingkannya. Metode dan ambisi Yang Mulia Hao membuatnya bergidik. Yang mulia ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Nasib Taishu sudah diputuskan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Qin Mu hanya bisa merasa kasihan. Dia pernah mencoba menyelamatkan Taishu, dan itu terjadi lebih dari sekali. Namun, Taishu berulang kali menolak niat baiknya, salah paham atau tidak memahami niatnya, membuatnya menghela nafas tak berdaya. Dewi Taishu mendarat di telapak tangan Yang Mulia Hao dan meledak seperti kuali, berubah menjadi bola Qi dan Dao Taishu. Mata Yang Mulia Hao mengungkapkan kegembiraannya saat dia memeriksa Taishu Qi dan Taishu Dao di tangannya lagi. Jakunnya naik turun. Pada akhirnya, dia menghapus kesadaran Taishu dan menelannya, menyempurnakannya. Qin Mu menghela nafas dan tenggelam ke dalam roda surgawi Myriad Dao. 2 dari 5 dewa kuno telah hilang. Yang Mulia Xiao telah menjadi seorang penyendiri, dengan hanya 2 dewa kuno di sisinya. Dewa kuno Taiji tidak dapat berbuat apa-apa, dan mereka tidak dapat mengalahkan Yang Mulia Hao dan Yang Mulia Surgawi lainnya yang mendukungnya. Yang Mulia Xiao mendapatkan tubuh jasmani Taichu, dan tubuh jasmani itu sangat kuat. Namun, tubuh itu sudah penuh dengan luka, dan semuanya adalah luka Dao. Jika itu aku akan membawa tubuh jasmani ini ke ibu kota Giok di istana leluhur untuk meminta Tuan Muda ketiga menyembuhkannya. Hanya dengan begitu, aku bisa bertarung setara dengan Yang Mulia Hao. Tatapan Qin Mu berkedip-kedip, dan dia berpikir, saya pikir Yang Mulia Xiao telah bergegas ke ibu kota Giok di istana leluhur. Meski begitu, dia tidak punya banyak peluang untuk menang. Yang Mulia Hao, situasinya sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menanamkan kekuatannya ke dalam kekosongan tertinggi dan membuat pohon Dao. Betapa menakutkannya dia. Di surga celestial, Yang Mulia Hao berkata di depan semua orang bahwa dia telah memahami metode menanamkan kekuatan ke dalam kekosongan tertinggi selama pertempuran di surga yang menyeluruh. Dia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri sebelum pergi ke Ultimate Fight untuk mencapai Dao. Kata-kata ini benar dan salah. Memang benar bahwa dia memang telah memahami metode untuk menanamkan kekuatannya ke dalam kehampaan.
Yang palsu adalah dia tidak perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Tubuh jasmaninya tidak dapat menahan kekuatan kekosongan tertinggi. Jika dia pergi ke Ultimate Void, tubuh jasmaninya akan hancur bahkan jika dia bisa mencetak, mempercayakan kekuatannya, dan mencapai Zenith Heaven. Apa yang dia pahami adalah Dao melahap kesederhanaan besar yang dia gunakan untuk melindungi tubuh jasmaninya. Inilah yang dia maksud dengan pengembangan diri. Dan sekarang, dia telah mencapai tujuan ini. Selamat kepada saudara Hao karena telah mencapai Dao, kata Qin Mu dengan acuh tak acuh di roda surgawi segudang. Yang mulia Hao membungkuk dan memberi hormat kepada Qin Mu, yang berada di belakang kemudi. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas kata-kata penuh keberuntungannya. Tidak banyak orang di dunia ini yang memahamiku, saudaramu adalah salah satunya. Yang mulia Gong, bawalah dia untuk mengisi mata laut. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan cepat. Qin Mu memiliki ekspresi muram. Yang mulia Hao pasti akan pergi ke kekosongan tertinggi untuk menggunakan kekuatannya guna mencapai Dao dan menanamkan kekuatannya ke dalam kekosongan tertinggi. Setelah mencapai langkah itu, Yang mulia Hao akan mencapai kesuksesan besar dengan kekuatannya. Dia akan menyelesaikan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum dia, tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mencapai Dao dengan kekuatan, dan dia akan menjadi yang pertama. Menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao untuk mencetak kekosongan, mungkin ada beberapa di masa lalu, tapi tidak sekarang. Setelah Yang mulia Hao mencapai Dao dengan kekuatan, apa dampaknya terhadap alam semesta ini? Dia duduk di roda surgawi Myriad Dao dan berpikir keras. Yang mulia Hao mengolah aula langit Numinous dan aula cakrawala ungu, meminjam kekuatan kedua aula ini untuk mendapatkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kekuatannya tercetak di Ultimate Void, apakah itu berarti Purple Firmament Hall dan Luminous Sky Hall tercetak di Ultimate Void alam semesta ini? Apakah melakukan ini akan membuat kedua tuan muda Istana Miluo datang lebih awal? Setelah jembatan pergeseran saling energi roh dibersihkan, Yang mulia Gong surgawi ragu-ragu sejenak sebelum membawa roda surgawi segudang ke dalam jembatan. Memasuki jembatan berarti memasuki wilayah penguasa bumi, dan mau tak mau dia merasa gugup. Penguasa bumi adalah eksistensi yang setara dengan adipati surga, dan sulit baginya untuk melawannya sendirian. Jika dia ingin memasuki reruntuhan akhir, dia harus melewati Youdu. Di Jade Lock Pass, jembatan pergeseran saling energi roh bersinar, dan Yang mulia Gong mengeluarkan roda surgawi Myriad Dao dari altar pengorbanan. Lou Li sedang menunggu di sampingnya, dan saat dia hendak membungkuk dan memberi hormat, Yang mulia Gong melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Segera pergi ke reruntuhan akhir. Lou Li buru-buru memimpin jalan dan dengan cepat berkata, Yang mulia, silakan ikuti saya. Saya tidak tahu lokasi reruntuhan akhir sampai sungai hantu muncul lagi. Sungai dunia bawah mengalir ke jalur kunci giok dan ke dalam reruntuhan akhir. Yang mulia Gong melihat ke belakang dan melihat sungai surgawi yang megah mengalir dari alam primordial dan mengalir ke Youdu, berubah menjadi sungai hantu di Youdu. Aliran panjang mengalir di antara tanduk penguasa bumi dan sangat mengejutkan. Sungai bawah berputar mengelilingi tubuh jasmani penguasa bumi yang sangat besar dan mengalir sampai ke kakinya. Akhirnya, ia mendarat di kegelapan di depan kakinya, yaitu ibu kota Giok. Dewa kecil telah ditindas oleh penguasa bumi selama bertahun-tahun, dan hari-harinya juga sangat sulit. Penguasa bumi sangat kejam, dan dia tidak baik terhadap kita para dewa surga. Terutama Raja Suci yang baik hati dan setara dengan surga, dia bahkan lebih jahat. Dia tidak mengizinkan kita mengganggu Youdu selama ini. Benar, ada satu hal lagi. Lou Li berkata, beberapa waktu yang lalu, permaisuri surgawi berlari dan melukai beberapa dari kita. Yang mulia Gong sedikit terkejut. Nyonya surgawi yang berlari dan melukai kalian? Apa yang dia lakukan di sini? Dia memikirkannya. Sejak Dewa kuno Taiji memberontak dan membawa pergi Nyonya Surgawian dan Shi Qiluo, dia belum mendengar berita apapun tentang Nyonya Surgawian. Dia tidak takut pada Nona Surgawian dan tidak keberatan. Dewa kecil sedang diintimidasi, jadi saya bertanya-tanya apakah Yang mulia dapat memberikan kata-kata yang baik untuk saya di surga celestial dan memindahkan saya ke Mingdu? Dewa kecil bersedia menjadi jenderal di bawah putra surga Yin dan bekerja untuknya, kata Lou Li hati-hati. Yang mulia Gong hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia buru-buru melihat sekeliling, dan ekspresinya sedikit berubah. Lou Li, kenapa aura jalur iblis di Jade Lock Pass tiba-tiba menjadi lebih berat? Lou Li sedikit terkejut, dan dia buru-buru melihat sekeliling. Dia melihat aura Dao Agung Youdu di Jade Lock Pass menjadi lebih padat, dan Ki Iblis Youdu juga menjadi lebih padat. Bahkan para dewa iblis yang belum memasuki jalur tersebut dapat merasakan bahwa Dao besar Youdu tiba-tiba menjadi kuat. Tiba-tiba, Qin Mu mengeluarkan kepalanya dari roda surgawi Myriad Dao dan mencibir. Yang mulia Gong, kamu berada dalam masalah besar. Kakakku penguasa bumi telah menemukanku. Yang mulia Gong sangat marah. Yang mulia Mu selalu terperangkap dalam roda surgawi segudang Dao.
Dengan adanya saya, sulit untuk mengeluarkan kesadaranmu. Kalau begitu, siapa yang membocorkan berita dan memberitahu penguasa bumi bahwa kamu ada di sini? Dia menunjukkan ekspresi curiga dan mengalihkan pandangannya ke Lou Li. Lou Li merasakan hawa dingin di punggungnya dan tidak berani berbicara. Qin Mu tersenyum. Yang Mulia Gong, lihat ke atas, penguasa bumi telah memperhatikanmu. Yang Mulia Gong mengangkat kepalanya untuk melihat, dan ekspresinya berubah drastis. Dia melihat dao besar Youdu mendidih, dan dao besar Youdu berkumpul menjadi sebuah sungai. Total ada 64 aliran sungai, dan aliran-aliran itu dipenuhi dengan aura mengerikan yang meluap-luap saat mengalir menuju tubuh besar penguasa bumi. Tubuh jasmani penguasa bumi yang besar terjerat oleh ki iblis dan jalur iblis. Tubuhnya mulai bergerak, dan kepalanya yang sangat besar menunduk untuk melihat kakinya. Jade Lock Pass berada tepat di bawah kaki penguasa bumi. Ketika mata ketiga di jantung alis penguasa bumi terbuka, bahkan Yang Mulia Gong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia berteriak dengan tegas, siapa yang membocorkan berita itu? Wajah Lou Li berubah pucat, dan dia memekik, Yang Mulia, bagaimana saya bisa tahu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kepalanya sudah meledak. Dia dibunuh oleh Yang Mulia Gong dalam satu pukulan, dan bahkan roh dan jiwa primordialnya pun hancur. Ekspresi Qin Mu juga sedikit gugup, dan jantungnya bergetar hebat. Ia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, penguasa bumi, kakakku juga tidak bisa lolos dari kematian kecuali kau bisa melarikan diri ke reruntuhan akhir sebelum dia bergerak. Yang Mulia Gong, menyerahlah? Apakah kau tidak akan membiarkanku keluar? Dia terjebak dalam roda surgawi Myriad Dao, yang merupakan harta tertinggi yang dimurnikan oleh Yang Mulia Hao menggunakan logam ilahi dan bahan ilahi dari istana leluhur. Itu dibagi menjadi langit bagian dalam dan luar. Setiap surga celestial memiliki 36 istana celestial dan 56 ruang tahta. Yang Mulia Hao takut dia akan melarikan diri, jadi dia memasang lapisan segel padanya. Meskipun itu tidak sulit bagi Qin Mu, dengan adanya Yang Mulia Gong, Qin Mu tidak akan bisa melarikan diri hanya dengan sedikit tekanan. Yang Mulia Gong surgawi mencibir, dan api iblis di mata vertikal di jantung alis penguasa bumi menyala dengan ganas, menjadi lebih terang. Dia ketakutan karena dia tahu dia tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari penguasa bumi. Para ahli penciptaan dilahirkan dengan jiwa yang lemah, dan karena mereka memiliki sistem pengembangan kesadaran, mereka tidak mengembangkan jiwa dan roh primordial. Oleh karena itu, penguasa bumi adalah kutukan bagi para ahli penciptaan. Meskipun Yang Mulia Gong telah bereinkarnasi dan menutupi kekurangan dalam jiwa dan roh primordialnya selama bertahun-tahun, roh primordialnya masih kalah dengan Yang Mulia surgawi lainnya. Menghadapi keberadaan seperti penguasa bumi, satu serangan mungkin bisa mengubah roh primordialnya menjadi bubuk halus. Saat dia hendak membawa roda surgawi Myriad Dao ke tempat di mana sungai akhirat telah jatuh, dia melihat dua kaki tumbuh dari bawah roda. Itu adalah kaki Qin Mu, dan sangat cepat. Mereka seperti dua roda yang berputar dengan cepat saat mereka bergegas menuju reruntuhan akhir. Yang Mulia Gong tertegun. Dia buru-buru bergegas dan meraih roda surgawi. Ekspresi Qin Mu sangat gugup saat dia berteriak, lari, lari. Yang Muliamu tampaknya lebih gugup daripada aku. Bukankah penguasa bumi kakaknya? Yang Mulia Gong surgawi merasa bingung, tetapi pada saat itu, mata vertikal di jantung alis penguasa bumi sudah aktif. Api iblis yang sangat gelap turun dari langit dan menyerang Jade Lock Pass. Yang Mulia Gong menguatkan dirinya dan bergegas maju. Kekuatan api iblis sangat mencengangkan, dan sebelum dia bisa mencapai Jade Lock Pass, tentara surgawi yang tak terhitung jumlahnya di Jade Lock Pass semuanya tersulut. Pembakaran semacam ini bukanlah pembakaran daging mereka, melainkan roh primordial mereka. Api iblis yang diubah oleh roh primordial mereka dimuntahkan dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka. Dalam sekejap, roh primordial dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu. Mereka mengangkat kepala dan membuka tangan. Asap hitam keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka, dan tubuh mereka gemetar hebat. Segera, mereka kembali normal dan berdiri di sana tanpa bergerak. Tubuh jasmani mereka masih ada, tetapi roh primordial mereka telah mati, dan tubuh jasmani mereka kosong. Seluruh Jade Lock Pass langsung menjadi kota kosong yang dipenuhi mayat. Udara dingin mengalir dari hati Yang Mulia Gong, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Penguasa bumi tidak seperti Adipati Surga, dan Adipati Surga adalah Dao Surgawi. Bahkan ketika mereka menyerang Suandu, Adipati Surga tidak membunuh banyak. Di sisi lain, Youdu adalah asal mula jalan iblis. Penguasa bumi adalah dewa kuno jalur iblis yang lahir secara alami, dan 64 Dao besar Youdu adalah 64 jalur iblis bawaan. Begitu dewa kuno jalur iblis ini menjadi pembunuh, dia akan berani membunuh siapapun. Saat itu, dia telah berhasil mencapai surga celestial. Lebih cepat? Lebih cepat? Qin Mu tampaknya lebih cemas daripada dia. Dia terus mendesaknya, Gong Yun, bisakah kamu melakukannya? Jika kamu tidak bisa, buka segelnya dan biarkan aku keluar.
Aku akan membawamu ke reruntuhan akhir. Yang Mulia Gong mengertakkan gigi dan bergegas maju, merasa semakin bingung. Yang Muliamu tampaknya lebih takut pada penguasa bumi daripada aku. Kecepatannya sangat cepat, dan dia bergegas ke hutan monolit. Di dalam hutan terdapat banyak dewa dan iblis yang telah melakukan kejahatan besar dan menderita kesulitan besar. Mereka terus-menerus terbakar dalam api karma, menderita kesakitan yang luar biasa. Yang Mulia Gong Surgawi melewati hutan monumen api neraka dan memandang sekilas, sedikit terkejut. Ah Chou penguasa bumi. Dia melihat Ah Chou penguasa bumi duduk di api neraka yang sangat padat dan menakutkan. Teror api neraka membuat jantungnya berdebar-debar. Api neraka yang mengerikan itu dipenuhi dengan dosa, dosa terdalam di dunia fana dan para dewa dan iblis, serta emosi negatif yang paling jahat. Bahkan Yang Mulia Surgawi seperti dia akan jatuh ke jalan iblis dan memiliki segala macam pikiran jahat dan setan hati yang akan menghancurkan daonya. Meskipun Ah Chou penguasa bumi bersalah, dia seharusnya tidak harus menanggung pembakaran api karma yang begitu kuat. Dia seharusnya tidak perlu terbakar terlalu lama. Seperti yang dia pikirkan sampai di sini, dia melihat seorang tetua dengan alis putih, janggut putih, dan mata putih di hutan monumen api neraka. Dia juga menderita dalam kebakaran itu dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Orang tua ini terlihat seperti adipati surga. Yang Mulia Gong tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia bergegas melewati hutan monumen api neraka, dan di depannya ada sungai Nether yang mengalir ke dalam lubang besar. Di belakang, serangan dari mata vertikal di jantung alis penguasa bumi telah mendarat. Seluruh Jade Lock Pass bergetar hebat, dan gelombang udara menyapu banyak mayat. Yang aneh adalah meskipun ombaknya sangat mengerikan, namun mayat para dewa dan iblis tidak rusak sama sekali. Mayat-mayat itu masih utuh, dan meskipun tanah di jalur kunci giok bergetar dan terkelupas, namun tetap utuh. Yang Mulia Gong mencoba yang terbaik untuk bergegas maju, tetapi gelombang yang ditimbulkan oleh serangan penguasa bumi telah mencapai punggungnya. Api iblis berkobar, menyulut roh primordialnya. Yang Mulia Gong Surgawi merasakan sakit yang tajam datang dari jiwanya, dan seolah-olah setan yang tak terhitung jumlahnya berteriak di kepalanya, membuatnya tidak dapat mendengar apapun. Di roda surgawi segudang, Qin Mu buru-buru merentangkan kakinya dan berlari. Yang Mulia Gong mengertakkan gigi dan mengikutinya. Keduanya bergegas ke sungai dunia bawah satu demi satu dan tersapu oleh air sungai dunia bawah, terjatuh. Serangan penguasa bumi meleset, dan dia mengulurkan tangannya untuk merebut seluruh sungai STX. Sungai STX ini dibentuk oleh sungai surgawi yang mengalir ke Youdu, dan sangat luas. Namun, benda itu dengan mudah ditangkapnya dan ditarik keluar. Sesaat, air sungai STX mengalir mundur, menarik kembali kedua orang yang berada di dalam air. Qin Mu dan Yang Mulia Gong terkejut dan berpikir, hidupku sudah berakhir. Tepat pada saat ini, ombak di air bergolak, dan seorang wanita gila ditarik keluar oleh penguasa bumi. Dia tidak bisa menahan amarahnya, dan dia memekik, penguasa bumi, kamu berani merusak rencana kita. Wanita gila itu memutuskan sungai bawah dalam satu pukulan, dan Qin Mu serta Yang Mulia Gong segera tersedot ke dalam celah besar, jatuh. Wanita gila itu menyerang tangan besar penguasa bumi dengan cara yang sangat biadab. Dia bertarung beberapa ratus ronde dengan penguasa bumi, dan baru kemudian amarahnya hilang. Dia kembali ke celah besar di Youdu. Permaisuri langit nampaknya lebih gila daripada terakhir kali aku melihatnya. Qin Mu sedikit bingung. Gejala permaisuri surgawi tidak hanya berkurang, tetapi malah menjadi lebih buruk. Dia bahkan lebih buruk dari yang terakhir kali dan gila. Sebenarnya, permaisuri surgawi saat ini tidak bisa lagi disebut permaisuri surgawi, dia juga tidak bisa disebut Yuanmu. Sebaliknya, dia seharusnya disebut Dewi Reruntuhan Akhir. Itu karena di ibu kota Giok Istana Leluhur, para dewa kuno Taiji sangat menginginkan keuntungan instan dan dengan paksa menyatukan permaisuri surgawi dan Nyonya Yuanmu. Kesadaran mereka menyatu menjadi satu, dan tak satu pun dari mereka menghancurkan yang lain. Sebaliknya, mereka menjadi satu kesatuan, menjadi suatu keadaan unik yang menyatu dengan yang lain. Para dewa kuno Taiji mencoba menemukan jalan bagi mereka dan mencapai Dao. Pada akhirnya, mereka menciptakan seorang Daois yang aneh seperti Dewi Reruntuhan Akhir. Dewi Reruntuhan Akhir memiliki dua kepribadian. Salah satu dari mereka mengira dia adalah permaisuri surgawi, sementara yang lain mengira dia adalah Nyonya Yuanmu. Namun, kenyataannya, mereka berdua adalah bagian dari Dewi Reruntuhan Akhir. Hanya saja Dewi Reruntuhan Akhir telah disiksa hingga menjadi gila, jadi dia tidak menyadarinya. Permaisuri surgawi dan Nyonya Yuanmu telah berjuang sepanjang hidup mereka. Tidak apa-apa jika mereka adalah teratai kembar, tetapi ketika keduanya berada dalam tubuh yang sama, itu bukanlah masalah kecil. Hua, suara air memekakkan telinga. Qin Mu dan Yang Mulia Gong Surgawi diserang oleh air sungai dunia bawah dan sampai ke reruntuhan akhir dari celah besar. Di langit di atas reruntuhan akhir, ada bintang-bintang mati dan rasi bintang yang mengambang. Planet-planet besar melayang di atas kepala mereka dan hancur berkeping-keping.
Mereka dipandu oleh jurang maut, dan kadang-kadang, bintang-bintang jatuh ke dalam jurang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bahkan surga kehancuran pun melayang, ditarik, ditangkap oleh jurang yang dalam, dan terkoyak. Ketika sungai Nether datang ke sini, ia juga ditarik oleh jurang dan disuntikkan ke dalam celah alam semesta yang tak terduga ini. Qin Mu mengeluarkan kepalanya dari roda surgawi Myriad Dao, dan tatapannya berkedip. Reruntuhan akhir menjadi lebih lengkap daripada terakhir kali dia berada di sini. Seharusnya kembali ke tampilan aslinya. Terakhir kali dia datang ke sini, sungai surgawi telah mengalir ke laut timur alam primordial, bukan ke dalam jurang, tetapi ke dalam jurang yang dalam. Kini, sungai surgawi telah kembali ke orbit aslinya dan mengalir melalui Youdu, berubah menjadi sungai hantu di Youdu. Baru pada saat itulah penampakan asli alam semesta ini kembali. Tiba-tiba, jurang reruntuhan akhir menelan terlalu banyak bintang dan pecahan langit, dan gelombang pasang muncul, memuntahkan cahaya. Ini adalah gelombang dari reruntuhan akhir. Qin Mu bertemu dengannya terakhir kali dia datang ke sini. Namun, dengan masuknya sungai Nether kali ini, gelombang pasang reruntuhan akhir menjadi lebih ganas dan spektakuler. Namun, aliran cahayanya sangat besar dan kuat, seperti sungai surgawi lainnya yang dibentuk oleh cahaya dan bayangan, memuntahkan ke dalam kehampaan dan terbang ke suatu tempat. Sementara itu, sungai Nether terus mengalir ke dalam jurang dan tidak dimuntahkan seiring dengan pasang surutnya reruntuhan akhir. Dua bunga besar melingkari satu sama lain dan perlahan bangkit dari jurang. Sungai bawah melingkari teratai kembar dan mengalir ke kedalaman jurang. Teratai kembar itu halus dan indah. Dalam lingkungan yang keras, mereka masih sangat menawan. Yang Mulia Gong, tidakkah menurutmu itu aneh? Qin Mu memandangi dua bunga besar dengan linglung dan tiba-tiba berkata, para dewa kuno memiliki telur, Dao, persembahan kurban, dan kelahiran langit dan bumi. Di antara dewa-dewa kuno Dao, ada saudara perempuan dari Adipati Surga, Pangeran Bumi, Permaisuri Surgawi, dan Yin Surgawi. Yang Mulia Gong tidak tahu apa yang ingin dia katakan, jadi dia mendengarkan dengan tenang. Adipati Surga, Pangeran Bumi, dan Dewi Yin Surgawi tidak memiliki harta apapun, hanya saudara perempuan Permaisuri Surgawi yang memilikinya. Qin Mu merentangkan tubuh bagian atasnya dari roda surgawi Myriad Dao dan menunjuk ke arah teratai kembar. Kedua teratai ini adalah harta yang menyertainya. Sebagai 5 harta prasurgawi, dari Tai Yi hingga Taiji, semuanya memiliki harta yang menyertainya. Ekspresi Yang Mulia Gong sedikit berubah, dan dia bertanya, apa maksudmu? Mungkinkah saudari, Permaisuri Surgawi, bukanlah dewa kuno yang lahir dari Dao, melainkan dewa seperti 5 dewa kuno? Qin Mu menyuarakan keraguan dalam hatinya dan berkata, geografi reruntuhan akhir sangat istimewa. Dao melahirkan dewa-dewa kuno, dan mereka adalah dewa-dewa kuno yang muncul ketika Dao lahir, seperti Adipati Surga, Penguasa Bumi, dan Yin Surgawi. Ketiga dewa kuno ini semuanya berhubungan dengan kehidupan, dan mereka lahir karena keberadaan mereka. Namun, reruntuhan akhir tampaknya tidak seperti itu. Kalau begitu, mengapa reruntuhan akhir melahirkan? Dan pada era apa ia dilahirkan? Yang Mulia Gong Surgawi mengangkat roda surgawi Myriad Dao dan memeriksa gelombang reruntuhan akhir, menunggunya kembali. Dia kemudian melemparkannya ke dalam jurang dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Mu, kamu sudah berada di ambang kematian, jadi mengapa kamu masih berminat untuk mempelajari hal-hal aneh ini? Cukup mati di pagi hari. Yang Mulia Gong, Anda tidak dapat dibandingkan dengan Grand Emperor, Tai Chu, atau Yang Mulia Hao. Yang tidak dapat dibandingkan dengan Anda adalah Anda tidak memiliki banyak keinginan akan pengetahuan. Qin Mu tersenyum. Itulah mengapa kamu tidak bisa dibandingkan denganku. Yang Mulia Gong Surgawi mencibir dan berkata, ketika kita pertama kali bertemu, betapa harmonisnya kita? Saya meminjam kemampuan Anda untuk melarikan diri dari istana leluhur dan berhutang budi kepada Anda, tetapi saya mengembalikannya kepada Anda nanti. Nagahan terbelah, dan saya terbunuh saat mencuri tubuh jasmani Kaisar Langit. Anda menyelamatkan hidup saya, dan saya mengembalikannya kepada Anda sesudahnya. Yang Mulia Mu, jika Anda tidak begitu keras kepala, akankah keadaan menjadi seperti ini? Qin Mu mengingat masa lalu dan juga menghela nafas tanpa henti. Dia bertanya, Gong Yun, jika saya mengetahui tindakan Anda, apakah menurut Anda saya akan menyelamatkan Anda saat itu? Tidak. Yang Mulia Gong berkata dengan tegas, kamu akan memukulku ketika aku jatuh, kamu tidak bisa menunggu sampai aku mati. Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, itulah sebabnya aku tidak perlu mengingatkanmu bahwa Permaisuri Surgawi ada di belakangmu. Rambut Yang Mulia Gong berdiri tegak, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Permaisuri Surgawi berdiri di belakangnya. Permaisuri Surgawi bereinkarnasi sebagai Nyonya Surgawian, dan kedua gadis itu memiliki penampilan yang berbeda. Nona Surgawian selalu menjadi salah satu dari 10 yang mulia, sehingga hanya sedikit orang yang meragukan identitasnya. Dan sekarang, dia telah kembali ke penampilan Permaisuri Surgawi. Wanita itu berdiri di sana tanpa ekspresi, menatap lurus ke arah Yang Mulia Gong.
Yang Mulia Gong menghela nafas lega dan berkata, Nyonya Surgawian, meskipun saya telah tunduk pada Yang Mulia Hao dan Anda telah tunduk pada Yang Mulia Xiao, tidak ada banyak permusuhan di antara kami. Sebaliknya, kami memiliki kepentingan yang sama. Kami tidak perlu bertarung sampai mati. Di masa depan, tidak peduli apakah Yang Mulia Xiao menang atau Yang Mulia Hao menang, kami akan tetap menjadi Yang Mulia Surgawi. Permaisuri Surgawi terus menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang Mulia Gong sedikit mengernyit dan merasakan ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Ia melanjutkan, meski kita punya dendam pada zaman dahulu, itu semua sudah berlalu. Biarlah masa lalu berlalu. Permaisuri Surgawi terus menatap lurus ke arahnya, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Yang Mulia Gong hendak memblokir, tetapi dia gagal. Tangan Permaisuri Surgawi sudah berada di wajahnya. Kulit Yang Mulia Gong bergetar, dan dia tidak berani bergerak. Permaisuri Surgawi membelai wajahnya beberapa saat sebelum berbisik, Kakak, apakah kamu sudah muak? Ada tubuh yang bagus di sini, jadi pindahlah ke dalamnya. Tidak perlu bertengkar denganku. Kulit kepala Yang Mulia Gong menjadi mati rasa. Tubuh luar biasa, apakah kamu membicarakan tentang aku? Suara wanita lain tiba-tiba datang dari belakang kepala Permaisuri Surgawi. Kedengarannya seperti suara Nyonya Yuanmu, dan dia terkekeh. Kak, bagaimana aku bersaing denganmu? Jelas sekali kamu bersaing denganku. Jika kamu benar-benar ingin berpisah dariku, bunuh Yang Mulia Gong Surgawi dan masuk ke dalam tubuhnya. Diam, pelacur! Permaisuri Surgawi sangat marah, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Di belakang kepalanya, Nyonya Yuanmu terkekeh. Aku pelacur, seberapa baik kamu? Kamu juga pelacur. Aku hanya tidur dengan kakak ipar dan tidur dengannya sendirian, tapi berapa banyak teman pria yang kamu besarkan dalam jutaan tahun terakhir? Berapa banyak pria cantik yang kamu besarkan? Dia berkata dengan nada mengejek, jika kamu mengurutkan semua pria cantik yang kamu miliki, kamu mungkin bisa mengurutkan mereka dari gerbang surgawi selatan ke gerbang surgawi utara, bukan? Pelacur, kaulah pelacurnya. Hati Yang Mulia Gong menjadi dingin saat dia mundur selangkah. Di belakangnya ada jurang reruntuhan akhir. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi pada Permaisuri Surgawi, tetapi dia dapat melihat bahwa Permaisuri Surgawi berada dalam situasi yang buruk, dan situasi dirinya bahkan lebih buruk. Suara Permaisuri Surgawi dan Yuanmu bertengkar sejenak sebelum tiba-tiba menjadi tenang. Permaisuri Surgawi menundukkan kepalanya, dan rambut indahnya menutupi wajahnya, membuat orang lain tidak bisa melihat wajahnya. Suara dua wanita berbeda keluar dari mulutnya, dan salah satu dari mereka terkekeh. Kami bersaudara telah bertengkar bertahun-tahun, dan kami pasti bosan kan? Kalau dipikir-pikir, bertengkar sekian lama demi pria bau sungguh memalukan. Itu benar. Suara lain berkata, pria bau itu masih hidup dan sehat. Sebaliknya, kita telah melepaskan semua kepura-puraan dan melukai persaudaraan kita. Permaisuri Surgawi perlahan mengangkat kepalanya. Dia masih memiliki wajah yang sama, tetapi tahi lalat di tengah alisnya terbagi menjadi dua warna, merah dan hitam, masing-masing menempati setengahnya. Qin Mu mengeluarkan kepalanya dari roda Surgawi Myriad Dao dan bergidik ketika melihat adegan ini. Dia diam-diam mundur, tapi dia tidak punya tempat tujuan. Di belakangnya ada jurang reruntuhan akhir. Suara Nyonya Yuanmu keluar dari mulut Permaisuri Surgawi, penuh godaan. Kemampuan kita sangat kuat, mengapa kita harus mengandalkan ini dan itu? Bukankah bagus bagi kita sendiri untuk menjadi Kaisar Surgawi? Kita bisa merebut pria manapun yang kita suka. Permaisuri Langit berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Bahkan penguasa bumi pun tidak bisa mengalahkan kita, jadi memang kita tidak perlu berebut pria bau. Dia sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, mengeluarkan perasaan yang sangat gila. Kita harus membunuh 10 Yang Mulia Surgawi terlebih dahulu. Ada satu di depan kita. Yang Mulia Gong mendengar ini dan segera menyerang Permaisuri Surgawi. Nyonya Surgawian, kamu gila. Permaisuri Surgawi mengangkat tangannya untuk menyerang, dan seluruh reruntuhan akhir bergetar hebat. Pada saat berikutnya, Yang Mulia Gong terbaring di tanah, masih dalam keadaan linglung. Hampir semua tulangnya patah, dan istana celestial serta surga celestial juga hancur. Namun anehnya, Permaisuri Surgawi tidak terus menyentuhnya. Setelah sekian lama, Yang Mulia Gong menekan luka-lukanya dan menggunakan teknik misterius penciptaan untuk menumbuhkan kembali tulangnya yang patah. Dia berjuang untuk bangun dan mengeluarkan beberapa suap darah. Pada saat ini, dia menyadari Permaisuri Surgawi sedang membangun tungku besar di samping reruntuhan akhir. Dia diam-diam mengeksekusi api daonya untuk membakar tungku menjadi merah. Permaisuri Surgawi membalikkan wajahnya dan membuat gerakan diam ke arahnya. Dia tertawa pelan dan berkata, kakak sudah tertidur. Pelacur kecil ini akhirnya tertidur. Aku sedang menyempurnakan tungku dewa untuk memurnikan pelacur kecil ini menjadi pil roh dan obat-obatan ajaib. Matanya bersinar karena kegembiraan saat dia bergumam, terlihat seperti orang jahat yang melakukan sesuatu yang buruk. Yang Mulia Gong melihat bahan yang digunakan untuk tungku pil.
Bukankah itu roda surgawi Myriad Dao milik Yang Mulia Hao? Harta tertinggi Yang Mulia Hao memiliki kekuatan luar biasa. Dia memiliki 72 Reversal Celestial Palace dan 116 Reversal Treasure Halls. Namun, harta karun tertinggi ini sebenarnya dipotong-potong oleh wanita gila ini dan digunakan sebagai bahan untuk memurnikan harta karun. Hati Yang Mulia Gong melonjak, dan dia buru-buru pergi mencari Qin Mu di roda surgawi Myriad Dao. Dia melihat Qin Mu ditahan di telapak tangan wanita gila itu dengan ekspresi polos. Wanita gila itu saat ini menggunakan dia sebagai obor dan menyalakannya untuk menyempurnakan tungku pil ini. Yang Mulia Gong tercengang. Seberapa kuatkah Yang Mulia Mu? Jika mereka bertarung langsung, Yang Mulia Gong tidak akan mampu mengalahkannya. Namun sekarang, Qin Mu sebenarnya ditundukkan oleh permaisuri surgawi, menyalakan daonya menjadi api dao. Yang Mulia Gong merasa takut sekaligus geli. Dia berpikir dalam hati, pencuri itu, Mu, pasti sudah mati. Biarpun aku tidak melemparkannya ke Ruins of End, dia pasti sudah mati. Permaisuri surgawi sudah gila, aku tidak bisa ditinggalkan di sini. Dia hendak pergi ketika permaisuri surgawi jatuh ke tanah dan tertidur lelap. Yang Mulia Gong tertegun dan hendak mengambil kesempatan untuk pergi ketika permaisuri surgawi tiba-tiba berdiri tegak dan muncul di belakangnya dalam sekejap mata. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Pelacur kecil ini ingin bersekongkol melawanku, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Sulit bagiku untuk memurnikannya hingga mati, namun pelacur kecil ini adalah ketua istana penciptaan patriark, dia mahir dalam jalur penciptaan, jalur penempaan, dan dia mengendalikan senjata dewa penciptaan. Harta yang dia ciptakan dapat memurnikanku hingga mati, jadi dia pasti dapat memurnikan dirinya hingga mati. Oleh karena itu, aku memberinya kesempatan ini untuk menciptakan tungku besar ini. Katakan padaku, apakah rencanaku cerdas, Yang Mulia Gong Surgawi? Yang Mulia Gong memaksakan senyum. Kebijaksanaan permaisuri langit tidak terbatas. Permaisuri surgawi meraihnya dan memegangnya di telapak tangannya. Dia berjalan menuju tungku besar dan bergumam, meskipun budidaya Yang Mulia Mu tinggi, kekuatan sihirnya lemah. Saya masih perlu menyalakan Yang Mulia Surgawi lainnya untuk memurnikan harta karun ini. Setelah beberapa saat, Qin Mu dan Yang Mulia Gong Surgawi seperti dua obor besar berbentuk manusia yang dipenuhi dengan api dao yang menyala-nyala. Mereka ditempatkan di bawah tungku besar. Keduanya saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di wajah masing-masing. Apakah kalian pernah melihat adikku, pelacur kecil itu? Tiba-tiba permaisuri surgawi mengubah nada suaranya menjadi Nyonya Yuanmu. Dia dengan bersemangat berkata kepada dua orang di bawah tungku besar itu, pelacur kecil itu pasti merencanakan cara untuk melawanku, kan? Qin Mu berkata tanpa daya, saudari Yuanmu, berhentilah bermain-main. Permaisuri surgawi lembut dan manis, dan dia berkata dengan lembut, Tuan Qin, jangan khawatir. Saya memperhalus kakak perempuan saya sampai mati, dan Anda mati dengan gagah berani. Kematian Anda sangat berharga. Qin Mu berjuang keras, tapi dia tidak bisa membebaskan diri. Jika itu terjadi di masa lalu, Qin Mu tidak akan takut dengan seni dewa apapun dari Nyonya Yuanmu dan permaisuri surgawi. Namun, setelah kedua wanita itu bergabung, jalur, keterampilan, dan seni dewa menjadi sangat aneh dan menakutkan. Bahkan dia tidak bisa menghancurkannya dalam waktu singkat. Jalur, keterampilan, dan seni dewa semacam ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, ia juga mengandung kekuatan untuk memelihara segalanya. Ketika kedua kekuatan bergabung bersama, itu menjadi aktivasi dao besar Qin Mu, menyebabkan Qin Mu kehilangan kendali atas dao besarnya sendiri dan berubah menjadi api dao yang menyala. Bahkan 5 dao besar yang dia pahami disulut oleh permaisuri surgawi. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia tidak bisa menghentikan kultivasinya sendiri untuk berubah menjadi api dao. Tatapan Qin Mu berkedip-kedip, dan dia berkata, apakah kamu pikir kamu pasti bisa memurnikannya sampai mati dengan membakar kami untuk memurnikan tungku besar ini? Kamu berpikir terlalu sederhana. Kamu tidak bisa memurnikannya sama sekali. Kesadarannya telah sepenuhnya menyatu dengan kesadaranmu, dan tidak ada harta yang bisa menyempurnakan kesadarannya. Selain aku, di jalur penciptaan, kemampuanmu jauh lebih rendah daripada milikku. Permaisuri surgawi memutar matanya ke arahnya seperti seorang wanita dan terkikik. Musuh kecil, kamu masih terlihat sangat serius saat sedang menyombongkan diri, kamu benar-benar menggerakkan hatiku. Setelah kamu mati, aku akan sering datang untuk memberi penghormatan kepadamu. Qin Mu berteriak dengan getir di dalam hatinya. Wanita ini kini menjadi wanita gila yang tidak bisa berpikir sama sekali. Dia juga tidak bisa menggunakan keuntungan dan kerugian untuk mengubah pikirannya. Permaisuri langit, jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung Yang Mulia Hao. Yang Mulia Gong juga tersiksa. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah menurutmu Yang Mulia Hao akan melepaskanmu? Biarkan aku pergi. Permaisuri surgawi terkikik. Dia anakku, bagaimana dia bisa membunuhku untukmu? Yang Mulia Gong pucat dan tidak bisa berkata-kata. Qin Mu merasakan dao besarnya terbakar dan berkata dengan putus asa, Yuanmu,
Aku bisa membantumu menyempurnakan permaisuri surgawi dengan dao reinkarnasi dan dao penciptaan, tetapi jika aku mati, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Tiba-tiba, ekspresi permaisuri langit berubah dan dia berkata dengan dingin, Yang Mulia Mu, kamu bilang kamu bisa membunuhku. Qin Mu mengedipkan matanya dan dengan hati-hati memeriksa, permaisuri surgawi. Ini aku. Permaisuri surgawi mengertakkan gigi dan mencibir. Pelacur kecil itu mengambil keuntungan dari kecerobohanku dan dengan paksa menekan kesadaranku. Dia pikir dia bisa membodohi dunia dan mengolahnya menjadi harta karun untuk membunuhku. Dia terlalu meremehkanku. Aku menekan kesadarannya dan memaksanya untuk tidur. Kalau tidak, kalian berdua pezina akan berhasil dalam rencanamu. Jika kalian bekerja sama dengan pelacur kecil itu, bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup? Qin Mu segera berkata sambil tersenyum, Dewi, bekerja bersama denganku bukanlah hal yang kuinginkan. Bekerja bersama denganmu adalah pilihan terbaikku. Pelacur kecil Yuanmu itu temperamental. Qin sayang, apa katamu? Mata permaisuri surgawi bagaikan sutra saat dia terkekeh. Wajah Qin Mu sehitam besi, dan dia merasa tidak berdaya. Berbicara dengan orang gila membuatnya tidak bisa mengeluarkan kebijaksanaannya. Pesona di wajah permaisuri surgawi lenyap, dan dia kembali bersikap dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, pelacur kecil itu melompat keluar lagi, tapi bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Bakar dua Yang Mulia Surgawi untuk memurnikan harta tertinggi ini, dan aku akan sepenuhnya memurnikan pelacur kecil itu menjadi abu. Yang Mulia Gong merasa putus asa. Dia bisa melihat bahwa bahkan Qin Mu tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Qin Mu selalu licik. Ketika dihadapkan pada segala macam bahaya, bahkan ketika sepertinya dia berada dalam situasi kematian, dia masih bisa memunculkan ide-ide yang tidak diharapkan oleh siapapun dan lolos dari kematian. Dan sekarang, permaisuri surgawi adalah orang gila yang tidak masuk akal. Yang Mulia Gong juga merasakan pembakaran dan kematian Dao Agungnya, dan hatinya meredup. Saya tidak berharap untuk bertahan hidup melalui bencana dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dari zaman purba hingga sekarang. Pada akhirnya, aku akan mati di tangan orang gila. Tiba-tiba, Qin Mu berkata dengan suara yang jelas, semua keinginan jatuh karena takdir, 3 kejahatan jatuh, 6 kesenangan reinkarnasi, menderita segala macam kesulitan. Semua makhluk hidup berputar di dalam. Yang Mulia Gong sedikit terkejut, tetapi dia mendengar Qin Mu membacakan kitab suci. Dia berbicara tentang Dao reinkarnasi. Dao dalam kitab suci sangat mendalam, dan menjelaskan rahasia Dao reinkarnasi. Tidak ada Dao reinkarnasi di dunia ini, dan Dao reinkarnasi dibuka oleh Putra Surga Yin. Namun, karena bakat dan pemahaman Putra Surga Yin terbatas, meskipun ia telah membuka Dao reinkarnasi, itu tidak sempurna, sehingga reputasinya tidak menonjol. Namun, Dao reinkarnasi yang dilantunkan Qin Mu jauh lebih mendalam daripada Yin Putra Surga. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas kagum dan menganggukkan kepalanya berulang kali ketika dia mendengar keajaiban di dalam. Di sisi lain, permaisuri surgawi terpesona oleh apa yang didengarnya. Tanpa disadari, api Dao pada tubuh Qin Mu dan Yang Mulia Gong juga berangsur-angsur melemah. Jelas sekali bahwa permaisuri surgawi sedang belajar dan berkultivasi sambil mendengarkan, tiba-tiba mengubah keterampilan Dao mereka menjadi api Dao. Qin Mu terus melantunkan mantra, dan kitab suci menjadi lebih mendalam dan samar. Dia menjelaskan bagaimana reinkarnasi akan mengubah nasib, bagaimana reinkarnasi akan dengan ceroboh melewati bencana, bagaimana mempertahankan hati asli seseorang dalam reinkarnasi, dan bagaimana mempertahankan sumbernya agar tidak diserang oleh setan hati. Bahkan Yang Mulia Gong pun mabuk karena mendengarkannya, dan dia berseru dalam hatinya, Yang Mulia Mu benar-benar luar biasa. Dao besar reinkarnasinya tampaknya telah menyatu dengan sutra bencana Brahma tanpa batas dalam Buddhisme, yang jauh lebih mendalam daripada teknik suci reinkarnasi Putra Surga Yin. Pantas saja Putra Surga Yin pingsan saat dia mengeksekusi kemampuan ilahi reinkarnasi padanya. Permaisuri surgawi bahkan lebih terpesona daripada dirinya. Meski api Dao di tubuh mereka berdua masih menyala, namun apinya jauh lebih kecil. Kitab suci jalur reinkarnasi yang dilantunkan Qin Mu dapat menyelesaikan keadaan permaisuri surgawi saat ini, itulah mengapa hal itu sangat menarik. Itu membuat mereka berhenti berjuang dan fokus memahami kitab suci. Namun, Qin Mu sengaja membuat kitab suci menjadi samar dan tidak dapat dipahami untuk menarik perhatian mereka. Semakin banyak Qin Mu membaca, semakin mendalam jadinya. Permaisuri surgawi tanpa sadar melepaskan tangan mereka. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia bernyanyi tanpa henti. Namun, dia diam-diam menggerakkan kakinya dan meninggalkannya di bawah tungku besar. Yang Mulia Gong melihat situasinya dan hatinya sedikit bergerak. Yang Mulia Mu memang telah menjadi ahli dalam melarikan diri demi hidupnya. Dia sebenarnya masih punya cara untuk bertahan hidup dalam situasi seperti ini. Dia juga diam-diam menggerakkan kakinya. Gitu dia mengangkat kakinya, aura permaisuri surgawi tiba-tiba berubah.
Dua aura melesat ke langit dan bertabrakan satu sama lain. Yang Mulia Gong tercengang, dan dia buru-buru berhenti. Dia melihat dua aura permaisuri surgawi saling terkait dan menyerang satu sama lain. Ternyata Nyonya Yuanmu dan permaisuri surgawi telah menjalankan jalur reinkarnasi pada saat yang sama, mencoba menggunakannya untuk menyempurnakan satu sama lain. Yang Mulia Gong menghela nafas lega, tetapi dia melihat bahwa Qin Mu sudah berjalan jauh. Dia buru-buru bergegas menuju Qin Mu dan menyerangnya dengan kesadarannya. Qin Mu sangat marah. Dia berhenti membaca dan memblokir dengan seluruh kekuatannya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Gong Yun, kamu mendekati kematian. Jika kita membuatnya khawatir, tidak ada dari kita yang bisa pergi." Yang Mulia Gong menyerangnya dengan panik dan berkata dengan dingin, "Yang Mulia Hao memberi saya tugas untuk mengisi mata laut. Jika Anda melarikan diri, saya juga akan mati. Tidak peduli apa, Anda harus diisi ke dalam jurang reruntuhan akhir hari ini." Kesadarannya kuat, dan serangan kesadarannya sangat cepat. Meskipun pencapaian kesadaran Qin Mu juga sangat tinggi, dia masih sedikit lebih rendah darinya. Dia harus bertahan, jika tidak, jika seni dewa kesadarannya menyerang tubuhnya, meskipun dia tidak mati, itu akan membawa masalah besar baginya. Qin Mu memblokir serangannya dan mengeluarkan pedangnya. Saat Calamity Sword muncul, itu adalah surga ke-30 dari jalur pedang, Calamity Brick. Cahaya pedang menyala saat mengiris tenggorokan Yang Mulia Gong, dan jejak darah muncul. Yang Mulia Gong bergerak ke samping dan menghindari pedang. Dia memutar tubuhnya, dan cambuk panjang itu terbang keluar dan melingkari dirinya. Qin Mu memanfaatkan situasi ini dan datang ke depannya. Seni Dewa Agung dari jalur bela diri meledak, dan dia mengeksekusi Crimson Light Divine Body Absolute, lalu melontarkan pukulan ke arahnya. Yang Mulia Gong mengangkat tangannya untuk bertahan, dan di belakang kepalanya, Istana Surgawi membentuk surga surgawi yang besar untuk meningkatkan ki vitalnya dan melawan seni dewa jalur bela diri. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menekannya. Begitu mereka bersentuhan, tubuh mereka gemetar hebat, dan mereka terjatuh ke belakang. Gelombang cahaya di jurang naik ke langit seperti pilar, dan gelombang reruntuhan akhir meledak, menyapu tubuh mereka. Seketika, tubuh mereka berlumuran darah. Di dalam jurang, bunga teratai kembar muncul di tengah gelombang cahaya, tampak sangat indah. Di atas kepala Yang Mulia Gong, Istana Surgawi berubah menjadi tanduk dan bangkit. Dengan suara, ki dan darahnya meningkat secara eksponensial, dan dia menggunakan cambuk sebagai tombak untuk menusuk ke depan. Qin Mu mengatupkan kedua tangannya dan mengubahnya menjadi diagram Taiji. Tombak panjang itu menusuk diagram Taiji, dan Yang Mulia Gong mendorongnya ke dalam gelombang cahaya di reruntuhan akhir. Qin Mu dengan cepat mundur dan mendarat di bunga teratai di saat berikutnya. Tidak ada air pasang di bunga teratai. Yang Mulia Gong mengerutkan kening dan berhenti. Qin Mu memandangnya melalui gelombang cahaya dan tiba-tiba tersenyum. "Gong Yun, permaisuri surgawi ada di belakangmu." Yang Mulia Gong merasakan darahnya menjadi dingin, dan dia buru-buru melompat ke dalam teratai kembar. Dia menerobos gelombang cahaya, dan tubuhnya langsung dipenuhi luka. Dia buru-buru berbalik untuk melihat dan melihat permaisuri surgawi masih berdiri di tempat aslinya. Dia gila dan menggumamkan kata-kata, dan dia tidak berdiri di belakangnya sama sekali. Ditipu. Saat dia memikirkan itu, cahaya pedang menembus dada dan punggungnya, menghalangi momentumnya. Pedang Qin Mu berhasil, dan dia segera mengubah gerakannya, ingin mengirimnya ke reruntuhan akhir. Tiba-tiba, cambuk panjang menyapu dan mengunci Qin Mu di tempatnya. Qin Mu mengerahkan kekuatan di kakinya dan menstabilkan dirinya. Pada saat berikutnya, Yang Mulia Gong telah mencapai teratai. Qin Mu mengangkat kakinya dan menginjak dengan keras. Alam harta karun ilahinya meluas, dan istana surgawi di belakang kepalanya melayang, membentuk surga surgawi yang sangat besar. Pada saat yang sama, 58 aula berharga muncul untuk melindungi surga celestialnya. Sudut mata Yang Mulia Gong berkedut, dan cambuk panjang yang melingkari Qin Mu dipaksa terbuka oleh kekuatan mengerikan yang keluar dari tubuh Qin Mu. Itu tidak bisa menahannya lagi. "Gong Yun." Qin Mu meregangkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya untuk meraih. Pedang bencana terbang kembali ke tangannya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apa pendapatmu tentang 58 ruang singgasanaku?" Murid Yang Mulia Gong berkontraksi. "Kamu mempelajari roda surgawi segudang Dao Yang Mulia Hao." "Tidak hanya itu, aku bahkan menyimpulkan istana celestial Yang Mulia Hao." Qin Mu tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Beberapa hari ini, aku telah berenang di roda surgawi segudang Dao, mengeksplorasi semua pengetahuan dan pemahamannya, menganalisis semua jenis rune di roda surgawi segudang Dao. Setelah itu, aku merekonstruksinya lagi, mencoba menyimpulkan teknik dan seni dewanya. Aku tahu semua yang dia ketahui." Dia mengayunkan pedang bencananya dan berkata dengan santai, "Bahkan ketika kalian mencoba untuk menyempurnakanku di surga celestial, aku memiliki pemahaman kasar tentang seni, jalur, dan keterampilan ilahi kalian. Kalian tahu bagaimana?" Dia mencibir. "Aku juga tahu cara melakukannya." Setelah beberapa waktu,
Aku mungkin akan lebih baik dari kalian, lebih terampil, dan memiliki alam dao yang lebih tinggi. Mata Gong Yun berkontraksi. Namun, ranah kultivasimu masih kurang. Kamu masih bukan tandingan yang mulia. Kenapa kamu tidak mencobanya? Qin Mu tersenyum. Di luar, gelombang reruntuhan akhir menjadi lebih intens dan mempesona.